Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di UB Online Seminar yang keempat. Yeay! Sebentar ketinggalan. Semoga di luar sana teman-teman ikut tepuk tangan ya Mas sama kita. Amin. Seperti biasa malam ini saya Community Manager dari U Business, Ayuna Nobela ditemani oleh Jupe, Ya, Mas Fikri Fatullah akan menemani langsung daripada larang, lu pada larang. 2 jam, berapa jam nih Mas? Apa? Berapa ya? Sampai pagi deh, sampai pagi. Sampai pagi kali ya sampai besok. Kita bakal nemenin teman-teman pokoknya menyerap ilmu dari seorang dewa yang diturunkan dari langit mungkin ya untuk kita memberi pencerahan untuk ngasih pencerahan sama teman-teman bagaimana caranya 30 hari bisa jago jualan. Amin, Nah, insya Allah. iya. Mas ngomong-ngomong tentang apa nih online, bisnis Ya, online, belanja online, kita kan setiap minggu pasti ngomongin nih ya bagaimana membangun bisnis online. Terus kita juga sering banget kebahas bahwa tingkat pembelian online di dunia maupun di Indonesia itu sangat tinggi, bener kan ya Mas ya? benar. Nah, eh, mungkin ini banyak dialami sama teman-teman yang lain juga. Kalau Ayu sendiri nih pribadi, sering banget belanja online. Di toko-toko online kan udah banyak banget ya Mas ya. Ya, Tapi eh, banyak apa ya, seringkali mengalami kegalauan Mas. galau kenapa? Ya Aku jadi jangan ketahuan banget jomblo, kenapa sih? Mas jangan buka kartu dong Mas. Oh gitu ya, biar laku nih banyak nonton 2000 orang lumayan. Tuh. Kalau biasanya Ayu curhat nih ya sama teman-teman yang suka belanja, biasanya galaunya tuh gini, ketika buka toko online, kita mau belanja, udah dapat barang bagus, pasti ada ketakutan. Takutnya, Oke. eh ini mau beli nih barangnya bagus banget, tapi kalau aku transfer nanti ditipu nggak ya? Nanti barangnya nyampe nggak ya? Itu sering banget loh Mas. Mas Oh, pernah apalagi yang toko online masih baru dan belum terkenal gitu ya. bener banget. Tapi sering kali kok di e-commerce yang udah gede juga sering kali ada keraguan-keraguan kayak gitu. Ya, benar-benar. Mm-mm. Nah, sekarang kan kita lagi ranahnya yuk bisnis nih ya. Ya. Nah, Ayu seneng banget nih malam ini tadi dikasih tahu katanya sekarang belanja online di yuk bisnis nggak usah pakai takut-takut lagi. Wow, gimana caranya? Ya, jadi ini bener-bener yuk bisnis ini baik banget menghadirkan solusi buat kita-kita yang uh, senang belanja online tapi takut ketipu. Oke. Ya, jadi kita punya namanya Rakber Yubi yang namanya ini namanya rekening bersama atau Hmm. Yubi Saku Wow. merupakan solusi buat teman-teman yang suka belanja online tadi yang takut ketipu, takut misalnya udah transfer nanti barangnya nggak nyampe. Terus kalau misalnya barangnya udah nyampe dan nggak sesuai sama keinginan, bisa refund nggak ya? Kayak gitu kan sering banget tuh ya mas masalah kayak gitu. Nah Iya sekarang sih. udah ada solusinya nih di Yuk Bisnis, namanya Ngomong-ngomong yuk, gimana? ngomong-ngomong Ayu sendiri pernah ketipu nggak ya belanja online? Alhamdulillah sih belum pernah kalau ketipu sampai nggak dapat barangnya. Cuman ketika barang datang itu di luar ekspektasi itu udah beberapa kali. Oh gitu, oke. Dan refundnya kan males ya harus ngurus sana sini. Banget. Tapi tadi aku dikasih tahu nih ya di Ubisnis ini luar biasa banget. Jadi yang namanya Yubisaku ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang udah buka toko online di Ubisnis atau yang mau jualan di Ubisnis. Dan eh, apa ya, biar mereka tuh mudah banget untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, kita sediakan yang namanya Yubisaku. Yubisaku itu apa? Tahu nggak Mas? Apa? Apaan tuh bisa aku? Ya, jadi ini tuh sistem rekening bersama gitu. Jadi misalnya kalau aku mau belanja online di Ubisnis, kan toko online-nya banyak tuh ya Mas ya. Ya, ada sekitar 100 ribuan kan ya kalau nggak salah ya. Oh, luar biasa. Nah, kan aku gambling kan, ini belum pernah ketemu sama orangnya, ini nanti ditipu atau enggak kan aku nggak tahu. Nah, dengan adanya Yubisaku ini, bakalan bebas penipuan. Jadi kalau toko online di Ubisnis udah pakai Yubisaku, nanti semua pembayaran itu bisa terkontrol. Jadi ketika aku transfer, masuknya itu langsung ke Ubisnis kan, Oh, oke. gitu. Jadi nanti ketika aku dapat barangnya dan aku puas, maka semua transaksi akan beres gitu. Jadi ketika aku dapat barang dan aku nggak puas, itu bisa dikembalikan dan uang aku bisa dikembalikan juga. Wow, dan itu dijamin sama Yubi berarti ya? Dijamin banget 100% sama Yubi. Wow, Dan ini mantap luar biasa. keuntungannya ada 5 yang utama. Yang pertama bebas penipuan. Gimana enggak coba? Semuanya kan dikontrol dari pusat nih, jadi nggak bisa ada yang curang-curang kayak gitu, Mas.
Yes. Oke. Terus yang kedua, eh buat teman-teman yang punya toko online di Ubisnis atau mau bikin toko online, nanti dengan penggunaan Yubisaku ini akan dengan sendirinya menjadi merchant yang terpercaya gitu. Oke. Jadi kan pembayarannya nggak langsung ke toko online-nya kan ya, tapi ke Ubisnis. Terus yang ketiga, tadi ketika barang tidak sesuai harapan konsumen, itu bisa langsung dikembalikan dan bisa refund. Yang keempat, itu praktis banget, nggak usah ribet. Dan yang kelimanya adalah gratis. Wow, gratis. Gratisan tuh ya. Pokoknya Jadi nih, nggak harus bayar apa-apa ya? ya nggak usah bayar apa-apa. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Yubisaku ini, bisa langsung klik link di bawah itu kan udah dicantumin ya, ubisnis.com/yubisaku. Di situ udah tercantum keterangan yang lengkap dan jelas. Gitu, Mas. Jadi sekarang aku kalau mau belanja online, nggak usah ribet-ribet, aku mau ke Ubisnis aja, Mas. Oke, ya dong. Iya, jadi Aku mau belanja belanja tongsis rencananya nih. Pakai boleh lah. Bisaku kali ya. Tongsis, Mas, nggak salah, Mas. Buat siapa? Oke, yuk. Ya, itu sekilas tentang Yubisaku. Selanjutnya, seperti biasa, karena Yubi Online Seminar ini sangat berbaik hati dan tidak sombong dan soleh-soleha, kita setiap minggunya punya penawaran yang menarik banget nih. Malam ini juga, jadi berkaitan dengan materi kita malam ini, kita punya penawaran yang sangat menarik. Penawarannya adalah, mana nih? Mana ya? Bukannya tadi kita mau kenalin Dewa dulu bukannya? Oh ya, oh ya lupa saya Mas ya, Nggak apa-apa. nge-lag saya. Oke, Silakan yuk, silakan yuk. jadi apa nih? Kita langsung kenalin aja pemateri. Langsung dong kita panggilkan. Mas Dewa Eka Prayoga. Yeay. Oke, nah itu orang yang baru datang tuh. Apa kabar Mas Dewa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua Mungkin saat. mungkin ayo mungkin dari antara teman-teman yang nonton ada yang belum kenal nih ya sama siapa sih ini Mas Dewa kan gitu ya. Mungkin ayo bisa kenalin dulu bentar yuk. Ya, mungkin tadi udah disebutin ya teman-teman. Mungkin ini dewa yang diutus Tuhan untuk kita yang memberi pencerahan malam ini. Jadi nama lengkap beliau ini pemateri kita yang luar biasa namanya Dewa Eka Prayoga. Beliau ini biasa dipanggil juga Dewa Selling. Entah kenapa nanti mungkin bisa ditanyain ya. Menulis bestseller, founder Billionaire Corp juga. Nah, ini bisnis-bisnisnya ya ada Billionaire Coach, Maxima Advertising, Delta Saputra Publishing, Billionaire Store, dan Kaos Miliarder. Wow. Dia juga udah ini banget nih Mas, banyak banget buku karyanya. Ini pasti udah pada tahu ya. Ada 7 kesalahan fatal pengusaha pemula dan lain-lain. Oke. Wow. Banyak banget ya bukunya Dewa ya. Ini yang belum terbit nih Mas. Jadi ini spoiler gitu ya. Yang kan saja bisnismu dan selanjutnya dongkrak omset miliaran dengan tim penjualan itu katanya laris sebelum terbit katanya Mas. Kalau boleh tahu laris sebelum terbit ini laku berapa ya Dewa kemarin ya? Kemarin itu kita targetin 3.000 cuman nggak nyampe target, capainya cuma 2.215. Wow. Dan itu sebelum terbit ya? Ngerti 3 bulan. Kenapa? Sebelum Makanya terbit. ngerti 3 bulan komitmen. Oh, ya. Oke. Gara-gara buku dongkrak omset miliaran ini tidak tercapai target 3.000 ya Dewa ya. Sekarang Dewa puasa nge-tweet 3 bulan. Jadi akun @Dewa Eka Prayoga itu kalau Anda perhatikan itu isinya retweet doang ya berarti ya. Oke, lanjut yuk. Oke. Ya, ini juga salah satu bukunya yang coming soon juga ya katanya ya Mas Dewa ya. Yup. Itu 20 Mei 2015. Oke. Ditunggu saja. Ini terkait dengan materi malam ini karena judulnya 30 hari jago jualan. Kita punya penawaran khusus nih Mas Fikri. Wow. Di minggu-minggu sebelumnya kita selalu berbaik hati. Buku 30 hari jago jualan ini kan harganya 259.000. Ya. Tapi khusus buat teman-teman yang hari ini nonton Yubi Online Seminar bisa mendapatkan buku ini seharga 159.000. Murah banget ya. Sampai besok penawarannya.
Oke, berarti hanya 24 jam ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen mesen, silahkan pesan paling lambat 24 jam dari sekarang. Nah, dari sekarang. Sebagai catatan kayaknya untuk yang belum tahu, buku-bukunya Dewa itu hampir nggak ada yang murah ya Dewa ya? Ya Nggak kan ada. isinya daging semua, Mas. Di atas 200.000 semua kayak. Jadi Kecuali ini buku kedua atau satu ya. dua kecuali. Kenapa? Kecuali buku 1 dan kedua. Oh gitu ya. Itu ya. Sisanya semua di atas 200.000 ya? Ya. Wah, berarti ini murah banget dong ya. Oke. Lanjut, Mas. Lanjut. Oke, ini dari CV-nya ya, aku copy tadi. Ini kata Mas Dewa, no selling, dying. Wih, sekarat ya. Ya, keren-keren. Oke, buat teman-teman yang malam ini udah punya pertanyaan, silahkan seperti biasa, ajukan pertanyaan. Jangan lupa cantumkan hashtag YOS. Nanti kita bakal pilih pertanyaan-pertanyaan yang terbaik untuk ditanyakan langsung ke Mas Dewa. Oke, jadi setelah ini kita akan masuk sesi materinya Mas Dewa ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang lagi dengerin presentasi Mas Dewa, tiba-tiba pengen nanya, langsung nge-tweet aja dengan hashtag YOS. Nggak perlu mention saya, nggak perlu mention Ayu, nggak perlu mention Mas Dewa, langsung aja ya Ayu ya. Ya, langsung aja. Pertanyaan, lalu ada hashtag YOS-nya, nanti pertanyaan yang terpilih akan kita langsung tanyakan ke Mas Dewa. Ini Mas Dewanya udah siap nih? Udah siap. Iya, oke. Mungkin langsung aja kali ya? Ya, langsung aja, Mas. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita panggilkan Dewa Eka Prayoga. Ini udah nongol nih mukanya nih, udah nongol. Udah nongol mukanya nih. Mulai ya? Silakan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan makasih ya buat Mas Fikri, Mbak Ayu, dan kawan-kawan yang udah menyaksikan malam ini. Aku yang makasih loh, Dewa. Iya, sama-sama ya. Oke, sebelumnya tadi udah diperkenalkan ya, udah kenal semua berarti ya? Insya Allah. Udah, insya Allah. Oke, insya Allah ya. Oke, karena perihal ini hari ini kita akan sharing tentang ini penjualan. Tadi di CV-nya dibacakan sama Mbak Ayu ada yang namanya di sana Dewa Selling ya. Iya. Ya, nah, itu gimana asal usulnya ya? Sebenarnya itu Dewa Selling itu bukan berarti saya paling jago ya, saya pribadi nggak amit-amit lah ya kayak gitu. Tapi itu pemberian dari salah satu guru saya ya, yang mungkin hari ini nonton juga ya, Mas Jaya ya. Jadi diberikan oleh Mas Jaya yang memang mungkin melihat saya hobinya jualan dan bantu kawan-kawan pengusaha di Indonesia untuk rajin jualan, terutama jago jualan lah intinya ya, supaya jualannya laris ya. Itu filosofinya. Oke, langsung aja nih materi. Silakan. Waktunya berapa lama ya? Sebenarnya sih kita pengen sampai pagi ya, pengen kita peres, cuman tapi ya, kasihan yang punya anak-anak kan. Iya. Kalau 1 jaman gitu cukup? Oh, insya Allah kita atur ya waktunya ya nanti ya. Ya, insya Allah. Silakan. Oke, siap. Saya langsung masuk slide aja ya. Oke, malam ini saya akan sharing kepada kawan-kawan pengusaha di Indonesia, khususnya tema tentang 30 hari jago jualan. Ya. Ini sebenarnya salah satu buku saya, terutama buku yang kelima ya, 30 hari jago jualan, yang memang tujuan saya, outcome-nya adalah supaya kawan-kawan di Indonesia, terutama entrepreneur ya, karena jualan saya itu bukan untuk masuk ke kayak corporate gitu, tapi untuk entrepreneur pemula ya, supaya bisa jualan, karena mereka rata-rata bingung gitu. Sehingga buku ini dihadirkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, mungkin kawan-kawan di Indonesia sekarang yang hadir di malam ini berharap materi yang saya sampaikan ini sifatnya daging gitu ya. Sebagaimana yang kawan-kawan ketahui ya, biasanya Mas Jaya gitu ya, terus kawan-kawan melihat saya, materinya daging, segar gitu ya. Cuman ada satu hal penting harus kawan-kawan pahami ya. Berbeda dengan buku-buku saya, biasanya kalau saya seminar gitu ya, kalau saya seminar, training, itu biasanya justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya, biasanya di awal itu nggak saya sampaikan tentang hal-hal teknis. Kenapa? Nah ini, kawan-kawan bisa baca ya, kawan-kawan yang nonton, ada yang lebih penting daripada strategi dan teknis. Ya, yang mungkin rata-rata kalau misalkan saya di buku itu jarang saya bahas. Dan ini perlu kawan-kawan pahami ya. Bagi yang sudah baca, silakan buka lagi bukunya ya. Kalau yang belum baca, ya nantilah penawarnya ambil tuh ya. Oke. Cuma sampai besok. Apa tuh yang lebih penting daripada sekedar teknis dan strategi? Nah, perlu kawan-kawan paham, mungkin kawan-kawan juga tahu ya bahwa jualan itu
rata-rata closing itu, terutama menutup penjualan itu 80% terjadi karena penjualnya. Ya, data tersebut saya katakan memang betul adanya gitu ya. Makanya kawan-kawan di sini sebagai seorang penjual harus paham tentang diri sendiri sebelum menjualkan produknya. Nah, makanya di sini yang salah satu hal penting di dalam jago jualan itu ada 3 hal. Nanti boleh kawan-kawan catat yang mempengaruhi dalam jago jualan itu. Pertama itu siapa penjualnya, itu yang pertama. Yang kedua siapa pembelinya, bagaimana karakter mereka, dan yang ketiga bagaimana bentuk penawarannya. Kalau 3 hal ini kawan-kawan sudah pahami, ya, sudah kawan-kawan kuasai, insya Allah closing itu mudah gitu ya, mudah. Biasanya orang nolak, nunda, insya Allah nanti akan lebih mudah. Nah, apa saja yang harus kawan-kawan miliki ya? Ada 3 hal yang harus kawan-kawan miliki. Ini kawan-kawan penting pahami ya. Yang pertama itu goal, ya. Jadi sekali lagi, kawan-kawan kalau misalkan pengen jago jualan ya, jago jualan pun definisinya macam-macam ya. Jago jualan tuh kayak gimana sih, Kang, misalkan? Ya, intinya kalau Anda jualan, itu laris manis lah ya, laku keras gitu. Yang cuman jualan, terus ngemis-ngemis, terus nggak laku-laku, itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, supaya jago ya, kawan-kawan yang harus miliki pertama adalah goal. Nah, cuman, goal yang saya maksud di sini bukan goal yang kayak, apa ya, yang biasa-biasa gitu. Ya, saya sering mengajarkan ke kawan-kawan di Indonesia, terutama pas seminar dan training, misalkan ya, kawan-kawan sekarang omsetnya sebulan masih 5 juta gitu ya. Nah, April 5 juta misalkan nih. Bulan depan ya ini kebetulan akhir bulan Mei kawan-kawan targetkan misalkan 8 juta atau 10 juta. Nah, itu terlalu biasa. Anda kalau ada di depan saya sekarang, Anda mengatakan omset bulannya 5 juta, bulan depan misalkan 8 juta atau 10 juta, saya bilang komentarnya cuma satu, oh gitu doang. Ya, itu kayaknya nggak apa ya, nggak buat efek gemetar gitu, biasa aja gitu. Biasa banget ya. Biasa banget gitu ya. Nah, makanya saya ajarkan kawan-kawan itu harus punya goal yang gila gitu ya, yang gendeng kalau bahasa saya itu. Syaratnya apa? Yang pertama, itu harus spektakuler. Nah, ini rada gila. Banyak motivator bilang ya, kalau buat goal itu yang smart katanya, spesifik, measurable, achievable, realistis dan time bound. Nah, bagi saya pribadi, kalau kawan-kawan jualannya pengen melakukan yang namanya lompatan ya, laris gitu ya, harus manis dan jungkimbul, laku keras gitu, harus gede goalnya gitu. Ya. Misalkan dulu ada salah satu klien saya yang datang ke kantor itu omset bulan pertamanya 3 juta ya. Dia punya utang banyak dan bingung ya, 3 juta gitu ya, dan gak mungkin banget itu nutupin utangnya. Sampai dia targetin bulan depan itu targetnya cuma 10 juta. Bagi saya pribadi melihat, aduh ini efeknya biasa banget gitu. Dan saya secara ya di situ saya mentoring situ dan saya nantang dia untuk target achieve goal 50 juta dari 3 juta nyampe 50 juta. Jadi 1 bulan kemudian, alhamdulillah nggak capai target, ya. Nggak capai target. Tapi target yang dicapai itu 48 juta. Wow. Ini apa? Dari 3 juta dan menjadi 48 juta hanya dalam 1 bulan. 1 kali kita mentoring waktu itu. Dan hikmahnya di sini, dan itu nggak hanya 1 kali. Ya, kawan-kawan saya di Surabaya ketika saya mentoring di sana, awalnya 30 juta, dalam 1 bulan 2 bulan langsung tembus 100 juta. Dan itu banyak banget ya. Kalau kawan baca buku saya, ada testimoni di sana, itu banyak banget yang ngasih testimoni. Nah, yang saya ajarkan, yang saya sarankan, kawan-kawan harus punya goal yang spektakuler. Spektakuler itu yang tinggi banget, ya. Kang, sama kan nggak kepikiran angka tersebut. Kayaknya nggak mungkin deh. Tengah jalan dipikirin, ya. Sekarang targetnya tetapkan dulu yang tinggi. Caranya gimana, strateginya gimana, teknisnya gimana, itu dipikirkan sambil jalan. Ya, itu yang pertama. Jadi harus spektakuler. Goal yang kedua, syaratnya, kawan-kawan harus punya goal yang dramatis. Oh, apalagi ini ya. Maksudnya gini, kalau kawan-kawan punya goal, pastikan ketika nyebut angkanya itu sampai bulu kuduk kawan-kawan itu gemeter gitu. Sekarang maksudnya berapa? 30 juta. Bulan depan 1 M. Oh, itu kan gemeter. Komentar orang gak mungkin bilang, oh, ya, paling nyebutnya gila ya, mustahil, mimpi, apa gitu dah. Tapi gak jadi masalah. Justru itu tantangan. Ya, buat kita supaya bisa capai goal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan harus punya goal yang menantang. Nah ini, jadi spektakuler, dramatis, dan menantang. Maksudnya apa menantang? Seumur hidup, misalkan gue gak pernah capai target 100 juta. Gue selama bisnis cuma bisa capetin target 30 juta doang. Sekali-kali kasih target 100 juta, itu menantang untuk dicapai. Ya, saya masih ingat ketika tahun lalu, omset bisnis saya masih 30 jutaan sebulan, dan saya bilang target yang saya cukup tinggi banget, bahkan orang di kantor saya bilang, Mas, yakin Mas, gila lu Mas, ngimpi lu Mas. Nah, tapi gak jadi masalah.
Dan ternyata emang benar gak capai, tapi itu gak jauh dari capaian angka yang saya tetapkan ketika itu. Ya, dan itu luar biasa banget. Ya, itu yang pertama. Jadi kawan-kawan, yang jadi catatan buat kawan-kawan sekarang, sebelum ngomongin teknis dan strategi, pastikan kawan-kawan sudah punya yang namanya goal yang spektakuler, menantang dan dramatis. Itu yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua. Beranjak yang kedua, kawan-kawan kalau misalkan pengen jago jualan, pengen jualannya laris, goal saja nggak pernah cukup ya, nggak cukup ya. Misalkan pengen target omset 100 juta, 1 miliar, 30 juta, berapapun itu nggak cukup buat kawan-kawan untuk bergerak ya. Maka kawan-kawan harus punya alasan dibalik kenapa kawan-kawan bergerak mati-matian untuk mencapai goal tersebut ya. Ini yang disebut dengan strong why ya. Jadi ibaratnya kalau kita bisnis itu, kalau saya sering gambarkan dalam seminar, kayak mendaki ke gunung gitu. Target kita di gunung untuk ngapain ya? Misalnya pengen nancepin bendera kah? Ada yang pakai ini. Apakah gitu? Yang buat itu walaupun udah capek, strong why, emang kalau strong why-nya apa gitu? Nah biasanya saya belajar dari para guru-guru saya, mereka menggunakan kalau misalkan pengen bisnis itu strong why di hutang gitu ya. Misalkan gini. Udah, lu kalau misalkan mau bisnis sukses, action aja. Lu ngutang yang banyak, nanti juga mikir, pasti action katanya. Nah, saya pribadi nggak terlalu setuju dengan kayak gitu, walaupun memang itu akan membuat efek tepok ya, diporok kepepet. Bagi kawan-kawan sekarang nggak punya utang, gak usah mikirin pakai kayak gitu ya caranya ya, pakai yang lain. Kecuali udah punya gitu ya, ngalamin gue nih ya. Nah, terus gimana Kang gitu ya? Makanya kawan-kawan harus pikirkan, untuk dapatkan strong why ini, pertama yang harus dipikirkan adalah orang tua ya. Bagi kawan-kawan yang sekarang masih punya orang tua, pikirkan gimana caranya dengan goal yang Anda capai, omset itu bisa membahagiakan orang tua, bisa sharing dengan orang tua, bisa mengurungkan orang tua, bisa menghadirkan orang tua, bisa memberikan sesuatu yang spesial kepada orang tua dan lain-lain. Pikiran itu sekarang juga ya, mumpung masih hidup gitu. Bayangkan kalau misalkan kawan-kawan ini ya jualannya loyo ya, lemas ya, dari orang tua ngedidik dari kecil sampai sekarang mati-matian kitanya gitu-gitu aja gitu ya, nggak dibanggakan gitu. Apa pikirkan itu, bayangkan itu, hadirkan dalam diri kita ya. Kalau misalkan kawan-kawan alumni IKEM pasti tahu ya, demi siapa Anda sukses, nah itu pikirkan ya, orang tua salah satunya ya. Yang kedua, strong why yang kedua itu bicara masalah pasangan ya. Maksudnya gini, ingin jadi seperti apa Anda itu di mata pasangan Anda. Kalau Anda cowok ya, ingin seperti apa di mata istri. Kalau Anda cewek, ingin seperti apa di mata suami ya. Jangan jadi sosok yang biasa-biasa aja gitu. Kalau jomblo ya, gimana? Bahagiakan dia. Ya? Kalau jomblo gimana, Dewa? Bahagiakan dia ya. Gimana caranya supaya istri kita, pasangan kita tuh banggalah punya pasangan seperti kita. Nggak, nah, kalau pertanyaan gitu. Jomblo. Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu masih. Makanya cepetan nikah ya. Beneran loh. Saya menemukan kawan-kawan yang belum nikah ya, yang misalkan belum nikah, nggak punya utang gitu ya, geraknya tuh biasa-biasa aja gitu. Dia udah tinggi tuh, ya. Tapi energinya nggak ada. Makanya minimal kalau nggak punya pasangan ya, kawan-kawan yang sekarang masih jomblo ya, pikirin gimana caranya omset itu dapat, duit dapat, income dapat untuk menikah nanti gitu. Kalau cowok ya, ya kalau cewek ya gimana caranya buat bagi orang tua itu anak, ya. Jadi kawan-kawan ya, selain orang tua, pasangan, juga pikiran anak ya. Gimana caranya anak kita ya masa depan nantinya tercerahkan ya, cerah gitu ya, minimal lebih baik daripada kita gitu. Nah, 3 sosok ini ya harus kita hadirkan dalam diri kita supaya gerak kita pas jualan itu benar-benar punya energi gitu. Ditolak ya, emang gue pikirin gue bergerak untuk ini semua gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah ya, utang nggak punya, orang tua misalkan anggaplah kalau ada sebagian kawan kita yang sudah meninggal orang tuanya, pasangan nggak punya, anak nggak punya, Kang gimana dong? Nah ini ya, makanya kawan-kawan pas jualan itu jangan cuma untuk sendirian aja. Maka poin yang terakhir yang harus kawan-kawan hadirkan adalah bicara masalah umat. Nah, ini berat ya. Maksudnya apa? Kita punya duit, kita punya uang, omset yang kita telah capai, income-nya berapa, komisinya berapa, kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Ya sedekah lah, bangun panti lah, berbagi lah, apapun itu bentuknya. Jadi ini akan menjadi energi kita, alasan kuat kita untuk mati-matian. Kenapa sih goal tadi harus kita capai gitu? Dan ini tidak, saya rasa untuk dijelaskan di buku itu kayaknya kesannya itu motivasi banget gitu. Tapi ini penting kan, penting banget. Makanya harus kawan-kawan miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan harus memiliki passion.
ya. Apa itu? Ini gairah, ini hasrat, ya. Gimana caranya, ya? Pas kita jualan itu gak hanya sekedar jualan. Jualan jilbab tujuannya bukan sekedar dapetin duit, tapi gimana caranya orang-orang terbantu dengan hadirnya produk kita sehingga mereka menutup aurat. Jualan makanan, laparnya terselesaikan. Jualan gadget, memudahkan mereka berkomunikasi. Ada energi di balik itu, ya. Ada manfaat yang dihadirkan, ada benefit, value yang dihadirkan atas produk yang kita jual gitu. Dan itu harus punya passion, ada gairah, ya. Saya punya kawan di Bandung, omsetnya sebulan 5 miliar, ya, jualan kaos doang, ya, jualan kaos anak. Pas saya tanya, Kang jualan apa? Dia jawabnya nggak jualan kaos. Saya tuh Kang mimpinya pengen banget menghadirkan kaos-kaos itu, ya, dipakai sama anak-anak, tulisannya Islami gitu. Yang Asmaul Husna kah, ingat orang tua lah, ingat mati lah, ingat Allah lah. Kan bilang jualan kaos gitu. Ini jadi energi, ini jadi passion tersendiri. Pas dia jualan, hasilnya apa? Omsetnya 5 miliar sebulan. Oh, luar biasa banget. Ini 3 hal penting harus kawan-kawan miliki, ya. Sebelum kita bicara masalah strategi dan teknis, ya. Pastikan itu jadi kawan-kawan, catat ya. Goalnya berapa bulan depan, strong why-nya siapa aja, apa. Terakhir, apa sih value atau benefit yang dihadirkan melalui produk yang Anda jual itu? Gitu. Itu passion-nya hadirkan di situ. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nah sekarang kita pengen bicara masalah taktik ya, strategi dan segala macam. Cuman ada prinsip dasar, ini saya pegang banget ya. Ini saya ngambil dari beberapa orang yang ahli di bidangnya dan saya jadikan prinsip ketika saya jualan. Ada 5 prinsip kurang lebih yang harus kawan-kawan pahami. Yang pertama, nah ini Anda bisa cek ya. Jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Nah, loh ya. Maksudnya apa? Pas kita jualan, pastikan yang dalam otak dan pikiran gitu bukan cuma duit dan duit gitu. Duit dan duit gitu. Ya. Pastikan yang kita lakukan itu adalah menolong orang. Walaupun emang pasti yang namanya duit itu pasti dikejar, munafik banget kalau jualan nggak mikirin duit. Pasti gitu ya. Cuman jangan cuma itu yang dipikirin. Pastikan kita jualan jilbab, makanan, obat-obatan, herbal, jam tangan, air minum, mesin, apapun itu, ada niat untuk nolong orang yang menjadi target market kita ketika itu gitu ya. Itu pikirkan itu. Jadi ini jualan jangan cuma mikirin duit, jangan cuma untuk ngejar uang doang, tapi untuk nolong orang. Itu yang prinsip yang pertama ya. Nah, masuk ke prinsip yang kedua ya. Kalau niat kita adalah menolong orang, kalaupun di tengah jalan itu ditolak ya sama market kita, prospek kita, kenapa harus stres dan putus asa? Paham ya? Jadi kalau misalkan kita jualan makanan kah, t-shirt kah, atau herbal kah, ditolak terus tuh misalkan, tenang aja ya. Toh kita niatnya nolong orang kok. Kalau dia nggak mau beli produk kita, artinya dia bukan jodoh produk kita gitu. Ya. Dan ingat ya, harus kawan-kawan pahami, setiap produk itu ada jodohnya. Ya, boleh diulangi ya. Setiap produk ada jodohnya. Produk aja ada jodohnya. Ya, jadi kalau sekarang produknya belum laku gitu ya, ada jodohnya. Yakin banget lah, ada jodohnya. Tinggal itu kekuatan keyakinan kawan-kawan aja gitu ya. Loh kan gimana terus kalau misalkan pada akhirnya nggak laku-laku terus misalkan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan jualan nggak laku ya, nggak laris, stok udah numpuk. Nah, masuk ke prinsip yang ketiga. Ya. Target market is very vital in your business. Nah, ini ya. Kalau kawan-kawan di situ nontonnya barengan, coba angkat tangan kanannya, tepuk pundak samping kanannya ya. Ikuti kata-kata saya ya. Jualah sesuatu ya. Jualah yang sesuatu orang butuhkan ya. Gimana? Jualah sesuatu yang orang butuhkan. Jualah sesuatu yang orang butuhkan. Oke. Jualah sesuatu yang orang ingin beli. Jualah sesuatu yang orang ingin beli. Bukan yang menurut Anda orang ingin beli. Oke, bukan menurut Anda orang yang beli. Oke. Paham ya? Ya. Beda ya. Menjual sesuatu yang orang ingin beli sama menjual sesuatu yang menurut Anda orang ingin beli. Itu beda banget. Oke. Di sini pentingnya riset ya. Anda jualan online, Anda tentulah Anda bisa tanya sama Mas Fikri dan kawan-kawan ya, yang jago di online, gimana cara riset produk yang memang itu dibutuhkan oleh market. Jangan cuma sekedar, Kang, aku punya ide Kang, ini ide Kang, Kang. Pokoknya ini kalau ide dijual, keren lah Kang, laris. Cek ya, 1 bulan 2 kemudian, lah gak laku. Ya anak orang gak butuh gitu. Makanya, pas jualan itu jangan sok idealis ya. Anda ini mau kaya atau mau gaya gitu. Saya Kang punya ide, keren banget Kang, alah pret ya. Kalau orang gak butuh percuma gitu ya. Makanya, jualah sesuatu yang orang ingin beli. Berdasarkan apa yang menjadi masalah, keinginan atau kebutuhan market. Ini yang ketiga. Lanjut yang keempat, nah ini saya suka sekali dengan kata-kata Paul Walker ya, ini kemarin ya film tayang ya. Terutama di bagian kalimat terakhir ya.
If you believe in your product, you know your product, you sell it a lot better. Maksudnya apa? Jika kamu percaya dengan produkmu, kamu tahu produkmu, kamu bisa menjualnya dengan lebih baik atau lebih banyak. Nah, ini sering terjadi ya. Saya pernah punya salah satu klien di Surabaya, ketika itu dia bisnisnya adalah jual sepatu hujan, ya. Ketika saya lakukan consulting di sana, ya, kita sesi consulting, coaching, saya gabung di sana. Salah satu coaching yang saya gali di sana adalah apa yang membuat Bapak yakin bahwa sepatu ini bisa benar-benar tahan dengan air? Katanya gitu. Oh, Kang, yakin banget, Kang. Pokoknya ini keren banget lah, gitu. Tanya saya lagi, apa yang membuat customer yakin bahwa Bapak itu benar-benar menjamin produk ini tahan air? Dia jawab, apa ya, Kang? Gak ngerti, Kang. Maksudnya gimana ya? Saya tanya langsung dengan kata perintah, ya gini deh, Bapak bisa berani jamin nggak? Bapak bisa berani garansi nggak ini produk anti air? Saya bilang, kalau misalkan pakai pas hujan, nggak akan bocor, nggak akan masuk air gitu. Terus dia bilang, nggak berani, Kang. Ya, elah, pantas aja numpuk stoknya, saya bilang kan. Nah, ketika waktu itu 3 bulan kita coaching ya, di sana, alhamdulillah, sekarang dia berani garansi, kalau misalkan airnya tembus, kembalikan uangnya, kembalikan sepatunya, dia akan kembalikan uangnya, atau kembalikan sepatunya, kita akan ganti dengan yang lebih baru, yang lebih bagus. Sekarang omsetnya udah gila-gilaan, bahkan udah ekspor ke Belanda dan lain-lain, ke luar negeri Eropa. Nah, karena apa? Dia ini, ya. Jadi jualan itu nggak sekedar jualan ngecap gitu. Anda sendiri gak yakin produknya, ngecap jualan, karena butuh duit doang, cepet gitu. Itu namanya ngecap, ya. Makanya jualan itu harus dari hati, benar-benar ini produk bisa nolong orang, ini produk saya yakin manfaatnya luar biasa buat kawan. Nah, ini prinsip yang keempat. Yang kelima, nah ini ya, sering saya sharing ya di setiap seminar di buku saya, bahwa no rapport, no sales. Maksudnya apa? Tidak ada PDKT, tidak ada pendekatan, tidak akan terjadi yang namanya penjualan. Ya, Anda tiba-tiba datang ke orang gitu, terus prospek dia ya, nggak kenal, belum PDKT, belum kenalan, tiba-tiba nawarin produk. Siapa lu gitu? Tiba-tiba datang jual produk ya. Ingat ya, orang nggak suka dijualin, tapi orang suka belanja. Ya. Itu penting ya. Makanya kalau pas jualan, terutama pas offline, bangun kedekatan itu penting. Anda jualan offline nih, misalkan ketemuan ya, ikutin mana ada yang namanya matching mirroring, samakan gerakannya, kakinya ngelipet juga gitu. Terus misalkan ngomongnya cepat, ikut cepat juga. Itu salah satu teknik untuk membangun kedekatan. Kan kalau jualan online gimana? Nah ini, makanya sering-sering yang namanya lakukan sharing. Anda jualan jilbab, jualan herbal, edukasi tentang manfaat yang diberikan, tutorial-tutorial hijab, apapun itu. Makanya sering saya sharing, prinsip jualan itu sederhana. Kalau di zaman sekarang ya, sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Nah ini ya. Sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Maksudnya apa? Sharing itu dalam rangka membangun kedekatan, kawan-kawan ya. Sekarang saya melihat banyak sekali lah di Facebook, di Twitter, di email apapun itu ya, belum kenal, belum deket, tiba-tiba jualan mulu. Saya bisa cek gitu ya, saya bisa cek angka omsetnya paling dikit ya. Pakai cara elegan dong gitu ya. Kalau misalkan Anda punya teknik ya, punya cara gitu ya, kayak misalkan Facebook Ads, Google Ads ya, Twitter Ads sekarang yang baru, gunakan itu. Itu nggak butuh PDKT ya. Yang penting Anda sasar marketnya pas aja, udah masuk langsung. Kalau pakai cara Anda tahu siapa penjualnya, Anda harus PDKT. Caranya yang paling sederhana adalah banyak sharing, banyak edukasi mereka. Sehingga pada saatnya nanti pas jualan mereka tertarik gitu dan benar-benar bisa bahwa oh ini bermanfaat, sekarang akhirnya beli gitu. Jangan dibalik, jualan, sharing, pas gak laku baru sharing gitu. Ini masalah ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi 3 hal penting tadi ya, selain goal, strong why dan passion, kawan-kawan harus memiliki 5 prinsip tadi. Ini harus dipegang banget. Nah, ini materi inti saya ya. Kawan-kawan, ya coba bisa baca di slide ya. Ini saya setuju banget ya dengan kata-kata dari Sun Tzu ini ya. Kenalilah musuhmu, kenalilah diri sendiri, maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa resiko kalah. Nah, tadi di awal saya bilang, kalau kawan-kawan pengen jualannya laris, laku keras gitu ya, jago gitu ya, kawan-kawan harus tahu dari kawan-kawan itu siapa, ya, market itu kayak gimana, penawarannya kayak gimana. Nah, di prinsip ini artinya apa? Kawan-kawan harus tahu siapa sih Anda itu gitu. Tipenya kayak gimana itu penjual itu gitu ya. Terus market itu kayak gimana, maunya gimana. Nah, ini harus tahu. Supaya pas kita jualan ya, ini tadi ya 100 pertempuran tanpa risiko kalah, supaya pas kita jualan minimalisir yang namanya penolakan, penundaan, gagal gitu ya. Itu diminimalisir.
Walaupun saya bilang, yang namanya jualan itu pasti ditolak, ya. Kalau di jualan 100% closing, wah itu keren banget. Ya, saya aja ya. Wah itu dulu dari saya jualan mulai usia 17 tahun sampai sekarang pasti aja ditolak, pasti ada gitu. Ya cuman itu, tinggal kemampuan kita bertahan dalam penolakan tersebut, ngambil pelajaran, evaluasi dan lebih kenal diri kita, lebih kenal market kita, perbaiki penawarannya, evaluasi. Nah, hari ini malam ini saya pengen sharing ke kawan-kawan ya dan pengen katakan ya bahwa jangan pernah mencoba jadi orang lain. Ya, jangan pernah mencoba menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Maksudnya gimana, Kang? Wah, kayaknya enak tuh jadi Kang Dewa misalkan, jualan langsung tiba-tiba laris gitu kan. Wah, enak kayak jadi Mas Jaya gitu ya. Jualan dikit langsung laris gitu kan. Kok bisa kayak gitu ya? Jangan mencoba jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Karena tiap orang polanya berbeda-beda. Yang kawan-kawan lihat adalah sekedar hasilnya, nggak lihat prosesnya. Itu yang jadi masalah gitu. Wah, ini keren banget. Itu dilihat hasilnya, prosesnya nggak tahu. Makanya jadi caranya gimana Anda jual. Ini Luhur Jago Jualan pasti tahu ya udah ada tesnya ya. Kemarin saya broadcast via email sama via BB sama Facebook juga. Saya sharing di sana sebelum kawan-kawan ikut YOS malam ini yang jago jualan, kalau bisa saran saya ikut tes dulu ya. Ada namanya tes di ISC. Itu tools yang saya gunakan. Ya, ini TSC nih. Karena ini bagi saya pribadi ini yang paling gampang ya. Terus tuh banyak banget ya, ada MBTI ya, ada NLP apalah macam-macam banyak banget. Cuman yang saya pakai ya, yang paling mudah banget gitu ya dipahami itu adalah dari ISC ya. D itu apa? D itu dominan, I itu intim ya, S itu supportive ya, stabil, C itu cerdas ya atau korektif segala macam lah. Itulah definisi singkatnya. Kawan-kawan nanti ya kalau misalkan kemarin udah tes atau tadi udah tes di ISC-nya bisa sharing nanti di Twitter tipe apa Anda itu ya atau di chat bisa share tipe Anda apa, supaya Anda tahu Anda itu tipe kayak gimana. Ya. Oke, saya mulai ya untuk tipenya ya. Nah ini. Dewa, maaf, Dewa. Hah? Yang belum tes mungkin ada linknya nggak ya, biar kita... Oh iya, ada. Kalau misalkan kawan-kawan belum tes, ada linknya ya, bit.ly ya, bit.ly/ ya, tes jago jualan. bit.ly tes jago jualan ya. Yup. Garis miring tes jago jualan. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum sempat ngetes, silahkan ke alamat ini langsung sambil dengar penjelasannya Mas Dewa. Jadi nanti kalau sudah tahu hasilnya apa, silahkan di-tweet ya, supaya kita bisa analisis kali ya. Ya, silakan lanjut mungkin Dewa. Oke, slide-nya udah masuk, Mas? Udah masuk, silakan. Ya. Nah, di sini ada 4 tipe kondisi ya yang sering saya share ya. Jadi kalau misalkan kita di perusahaan, itu kan tipenya beda-beda tuh tiap orang ya, kurang lebih 4 itulah. Nah, kalau kawan lihat di bagian kiri atas ya, ada di sana gambar target kita 1 miliar per bulan. Nah, orang-orang bilang siap gitu ya. Nah, itu orang-orang biasanya kayak gitu tuh. Target tinggi-tinggi ya, terus bilang siap gitu kan, semangat gitu. Nah, itu orang D. Jadi orangnya adalah orang berdasarkan target oriented ya. Nah, ada yang orang I, orang bagian kanan atas ya. Dia motivasinya tuh lebih baik, lebih enak ketemu orang ya. Nggak suka tuh diam di kamar diam gitu nggak suka. Senang itu ketemu orang, pokoknya nggak betah kalau diam di kamar. Nah, itu kalau di perusahaan, ayo kita cari relasi sebanyak-banyaknya. Hore, ya itu orang I itu. Ya kayak gitu. Pokoknya senang itu di luar aja, ya. PR ya, IO ya. Terus misalkan ketemu orang, itu sih senang banget lah. Itu orang I. Nah, orang C, S yang di bawahnya, yang di bawah I, bawah kanan, apa mungkin ya mencapai 100 juta? Bisa nggak ya? Itu orang S tuh ciri-cirinya. Mereka ragu ya. Mereka kayaknya nggak mungkin deh. Kurang pede gitu. Berbeda dengan orang yang tipe I di atasnya, optimis banget, sama yang kiri, D-nya. Ya. Yang paling bawah, C bawah, menurut perhitungan, target kita cukup 100 atau 10 juta saja. Karena orang C itu orientasinya ngitung dan ngitung. Ya. Dia gak pernah target tinggi, selama perhitungan dia, menurut dia itu nggak akan capai. Gitu. Banyak perhitungan, kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Nggak mungkin deh. Nah, detailnya saya akan jelaskan ya, satu persatu. Nah, ini kalau kalian lihat di gambar, kalau kalian lihat di dunia, itu ya, tipe orang dominan atau yang D tadi itu karakternya mirip kayak mereka. Ada Bruce Lee ya, ada Hitler, Jordan, Donald Trump, so lagi siapa tuh? Itulah ya. Hillary Clinton. Nah, di perusahaan saran saya di perusahaan itu orang-orang kayak gini, orang D itu maksimal banget 3%. Kenapa saya bilang kayak gini ya? Ini juga ada ininya ya, ada datanya. Kenapa kayak gini hasilnya? Karena kalau orang di kebanyakan di perusahaan biasanya rusuh gitu ya. Saya harus gini, enggak setuju. Wah, itu
pasti ramai mulu lah, bentrok mulu, ya. Makanya orang D itu biasanya orangnya adalah orang yang keras ya, orang egois ya, itu orang D. Ngomongnya kenceng nih, saya ini ngomong kenceng nih. Saya orang D banget, ya. Itu orang D. Nah, orang I, contohnya ini, ya, di atas ya ada Bill Clinton ya. Nah, ada Ali ya, Will Smith ya, Tukul sama ya ini presiden ya, Jokowi. Nah, di perusahaan 16% cukup, ya. Ini di perusahaan orangnya suka ketemu orang, ya, orangnya optimis, senang-senang ya, ceria mulu ya. Dia kalau ada seminar itu punya paling banyak nanya ya. Wah, ketawa-ketawa segala macam, makanya kalau ada masalah sama dia kayaknya nggak kelihatan ada masalah gitu. Ini orang I ya, 16%. Yang ketiga, orang S. Nah, di perusahaan itu paling banyak. Ya, ini contoh-contoh di dunia ya. Ada SBY ya, Pak SBY ya, Mahatma Gandhi, terus ada Teresa, Diana ya, Bush ya. Itu 69%. Dan biasanya mereka adalah orang yang setia, loyal. Nah, itu kalau di perusahaan ya. Sekarang saya bahas berdasarkan perusahaan dulu, bukan jualannya. Saya kasih tahu contohnya dulu. Nah, yang terakhir, yang C adalah ini contohnya ya. Ada Bill Gates ya, ada Spielberg ya, ada Yohanes Surya, ada Einstein ya. Ada Tiger Woods, itu 12%. Mereka orang-orang yang berdasarkan, kalau ngomong bisa berdasarkan data, suka data ya, cerdas, ngitung-ngitung dia suka lah. Berbanding terbalik sama orang I. Orang I paling gak suka. Ya. Orang I paling gak suka ngitung ya, dia orangnya boros, gak bisa ngatur uang, gak bisa ngatur waktu, orang C sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana karakter Anda ya, tadi orang DS itu, kalau Anda udah tes atau sekarang lagi tes gitu ya, gimana sih ciri-cirinya? Saya gimana nih Kang, bingung. Udah tahu nih tipenya, cuman apa sih saya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, biasanya saya analogikan berdasarkan anjing ya. Ya, ini ada beberapa tipe anjing. Tipe D itu biasanya saya analogikan seperti anjing pitbull ya atau bulldog. Orangnya ambisius ya, egonya tinggi banget, resiko dihajar ya, menekankan pada hasil, nggak sabaran, suka akan kemenangan. Kalau kawan-kawan udah sering nonton film Tom and Jerry, ada anjing yang kalau misalkan sering berantem sama si Tom ya, itu karakternya kayak gitu tuh, lari-lari ya, dikejar ngapain apapun itu, cuman seringkali buat onar tempat ya, berantakan segala macam. Nah, itu tipe penjual nanti kayak gitu. Orang-orang D tipe jualnya hit and run ya, udah closing udah ditinggalin, ini jadi bahaya gitu. Makanya orang D nanti ya, saya sarankan berdasarkan kalau pas jualan tipenya, kalau misalkan produknya itu yang sifatnya hit and run, repeat ordernya mungkin hanya setahun sekali, atau misalkan nggak kena dengan produk apa sih namanya si pembelinya terus-terusan ya, hit and run yang sifatnya cepat-cepat, ini orang D. Itu karakternya. Yang I ya, ini tipe anjing poodle ya, orangnya supel ya, dia senang banget ya ketemu orang, sangat ramah, antusias, optimis banget, memberikan semangat bagi orang lain. Ini motivator yang hebat kalau di perusahaan ya. Makanya kalau kita ada target ya, kalau kita ngumpul tuh, target kita 1 miliar 1 bulan ya. Orang D langsung bilang, siap. Orang S diam, ya. Orang C, bisa gak ya? Gitu. Kalau orang I, semangat pasti bisa gitu kan. Kalau ditanya caranya, nggak tahu. Nah, ini orang I. Biasanya nggak tahu caranya kayak gimana gitu kan. Tapi dia sangat semangat sekali, sangat optimis bisa capai target tersebut. Ya. Cuman nggak tahu caranya gimana, harus dibimbing. Yang ketiga, anjing tipe S ya. Tipe S ini tipe Golden Retriever. Ya. Dia tipenya, Anda kalau tipe S, sekarang Anda termasuk orang tipe S, Anda pasti termasuk orang tipenya setia ya. Kalau udah di perusahaan itu susah pindah ya, pasti di situ terus. Ngerjain sesuatu yang rutin tiap hari, senang banget ya. Justru kalau dikasih target, Anda berontak terhadap diri sendiri. Oh, kayaknya ini bukan gue banget gitu ya. Terus pendengar yang baik ya, curhat ke dia paling enak banget, didengerin terus-terusan ya. Suka mendukung di belakang layar, suka ngalah dan sulit menerima perubahan ya. Itu tipe orang S ya. Bagi orang S, ya Anda pasti memiliki tipe yang kayak gini ya. Kalaupun belum tes misalkan, oh ini gue banget, itu berarti tipe S tuh ya. Terakhir, itu tipe C ya, tipe Chihuahua ya. Rajin, perfeksionis, detail, teratur, mempertanyakan, berbeda dengan orang I. Nah, ini saran saya, kalau misalkan kawan-kawan punya partner bisnis, Anda tipe D, cari orang S ya. Anda tipe I, cari orang C. Maaf, tipe I cari orang C ya, benar. Berbanding terbalik silang. Loh Kang, kok beda? Logikanya kan orang D nih, egonya tinggi, semangat ya, hasil. Orang S nggak gitu. Berarti nanti kan bertentangan. Nah, kawan-kawan yang udah baca buku terakhir saya kemarin yang ada tahapan di sana, tahapan storming ya. Dimana kalau kita bisnis gabung ya, bentuk partner itu tim gitu ya. Itu pasti ada yang namanya tahapan storming, tahap badai gitu ya. Maksudnya gimana? Gue yang sukanya diem,
tiba-tiba si partner kita sukanya ketemu orang. Ini gak enak banget. Tapi kalau kawan bisa ngelewatin tahapan ini, wah itu hasilnya luar biasa. Itu namanya tim bisnis ya. Jangan sampai buat tim bisnis itu D sama D, wah itu bertengkar. I sama I hobinya main-main ya. Kopdar, ngumpul-ngumpul yang dibicarain nggak jelas gitu ya. Orang S ngumpul sama S, bingung, butuh bimbingan. Orang C ngumpul sama C, plan mulu ya, gak action. Nah pastikan ini semuanya kombinasinya pas kalau di bisnis. Kalau timnya udah oke, itu jualannya pasti gila-gilaan. Nah terakhir ada tipe O, ini nggak ada sebenarnya di buku nggak ada ya, cuman ini intermezzo aja ya. Tipe O itu kalau ada lihat muka anjingnya ya, itu melas banget. Ya, ini tipe anjing basset hound ya. Kalau jualan itu, Pak, please Pak, ini Pak dari pagi Pak belum kejual Pak, please Pak butuh makan Pak, ini ngemis-ngemis gitu. Nah, jangan sampai seperti kayak gitu ya, hindari yang kayak gini. Ya. Apakah ada di luar? Oh banyak kawan-kawan ya, yang kayak gini banyak banget. Ayo 5.000, misalkan pas Anda jualan apa 60.000, enggak gitu caranya. Sekarang zamannya udah zaman elegan lah ya, jualan soft selling itu paling enak, paling keren lah. Gitu. Nah sekarang kita bicara jualan gimana Kang? Kalau tadi sekilas tipe kepribadiannya, tipe di perusahaan kayak gimana? Sekarang gimana Kang kalau masalah di jualan? Mas Dewa, Ya? mau potong nih, kalau yang tadi itu tipe untuk customer atau untuk penjualnya? Kalau yang tadi itu untuk di gambaran di kepribadiannya, Pak. Oh, Kepribadian di perusahaan. ya gitu. Kita belum bicara masalah penjual sama pembeli, bukan? Belum. Oke. Ya. Jadi tadi itu kayak misalkan tipe-tipe yang tadi itu dari perusahaannya dulu. Nah, kalau dari perusahaan dia tipenya kayak gini. Orang-orang internal perusahaan ya. Dari penjual gimana tipenya, dari pembeli gimana tipenya gitu. Supaya kita kenal ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, ini ya. Anda boleh catat ya. Anda boleh catat tipe D, saya ulangin dulu deh, kembali lagi ke belakang ya. Nah, ini. Tipe D, kawan-kawan jika sebagai seorang penjual ya, itu tipenya tuh sangat menekankan pada hasil. Omset. Semangat. Gimana caranya? Pokoknya, nah, kata paling demen itu dia, pokoknya gimana caranya harus capai target. Ya. Itu orang tipe D. Ya. Tipenya kayak gitu, gak mau tahu, pokoknya harus capai ya. Bahkan negatifnya dia kadang menghalalkan segala cara, negatifnya dia. Gitu. Ya. Tapi positifnya dia punya semangat gila-gilaan. Pede banget ya, dan dia orientasinya hasil. Pokoknya ya kalau ketemu orang nggak menghasilkan sesuatu, nggak mau, itu orang D. Ya. Kalau orang I berbanding balik. Kalau pas jualan ya ketemu orang, ya dia pokoknya kadang ya sebagai seorang penjual nggak paham produk knowledge-nya apa gitu. Ini produk herbal mengandung ini hasilnya ini, nggak ngomongin kayak gitu. Dia ngomonginnya, Mas, Mbak, pokoknya Mbak ini produk Pak, Pak, udah dipakai tokoh Pak, udah di endorse ini pelanggan keren-keren, ngasih edifikasi di masalah testimoni ya, endorsement dan lain-lain. Kelemahan dia adalah di pemahaman product knowledge. Makanya suruh ngapalin sesuatu dia susah tuh. Tapi dia bagus dalam masalah membina hubungan, humannya bagus. Tapi segi produk itu kurang bagus. Nah, orang S ya, ini bagus ya di masalah membina hubungan jangka panjang. Anda jualan asuransi, MLM misalkan, atau misalkan yang sifatnya follow up-nya butuh panjang, after sales-nya, orang S itu bagus. Beda sama orang D. Ya, ada jualan asuransi, jualan mobil, jualan MLM, pas suatu saat ada komplain, Mbak ini gimana Pak? Kok saya kayak gini sih? Maaf, nggak tahu tuh, nggak kenal tuh. Nah itu orang D tuh. Ya, katakan dan lupakan. Kalau orang S, dia senang membangun hubungan. Ya, pokoknya ada hubungan jangka panjang dia pertahankan. Dia suka banget bangun hubungan. Follow up-nya keren banget lah. Ya. Yang terakhir orang C ini penjualnya biasanya paling keren di masalah product knowledge berbanding terbalik dengan orang I. Kalau bisa ditulis ya, dia hafal banget mengandung ini. Pak, Bu, pokoknya Bu, ini produk Bu, kalau Ibu pakai Bu atau Bapak pakai, pokoknya bisa merontokkan lemak ada dalam perut Ibu. Nah, itu keren banget dia. Masalah kayak gitu-gitunya itu produk knowledge paham. Beda sama orang I, ya. Itu dari masalah tipe kalau pas jualan. Nah, kalau di perusahaan, ya, kalau orang D ya, saran saya ya, orang D itu orang yang netapin target tinggi-tinggi. Ya. Orang I itu yang sifatnya berhubungan dengan orang lain. Prospek orang, ketemu orang, PR gitu ya. IO gitu ya kalau di perusahaan gitu ya. Itu yang kayak gitu orang I. Orang S jadikan dia sebagai customer service atau admin. Jangan pernah sekali-sekali menjadikan customer service atau admin di bagian orang D. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena kalau ada komplain, dia pasti marah balik ya. Ini gimana sih kok gak dikirim-kirim? Gimana sih? Orang dia bilang,
Maksudnya apa? Kamu yang salah, kenapa kayak gini? Nih, duitnya saya balikin. Nah, itu orang D itu. Ya. Pokoknya dia mau kalah aja orangnya, karena egois banget lah. Kalau orang S, dia keren. Mohon maaf Bu, iya mohon maaf, ini salah kami. Nanti kedepannya kami perbaiki. Mohon maaf Ibu, kemarin alamatnya yang mana? Misalkan. Itu orang S. Ya. Jadi ini customer service to admin. Orang C kalau di perusahaan, jadikan ini sebagai bagian keuangan. Bagian keuangan jangan sekali-kali disimpan di bagian orang I, karena hancur. Ya. Pasti uangnya nggak ada. Orang C, ya, dia keren. Kalau Anda nyari traktiran, cari orang I, ya. Ini saya gunakan pas dulu saya bangkrut, ya. Ketika sudah punya duit, pasti ngejar orang I, pasti ditraktir, ya. Kalau orang C, susah dia traktir, ya. Dia perhitungan. Itu kalau dari segi penjualnya. Nah, sekarang kita tahu tuh, aku nih tipe ini, tipenya kayak gini, kalau jualan kayak gini, maksa orang D, 1 dari 10 orang sudah menggunakan orang I cara bicaranya kayak gitu. Orang S bicaranya, pokoknya nanti Mbak, ini ada follow up-nya, after sales-nya, pokoknya sama saya dah. Pokoknya. Ada kayak gitunya, sabar banget, ya, juga bisa ditekan. Dan orang C, dia sifatnya detail banget, ngejelasin produk keren banget. Lemahnya, orang C itu, dia gak bisa bangun hubungan secara baik dengan customer, dalam artian, human-nya kurang bagus, gitu. Tapi secara data, dia bagus, keren. Nah, Anda nih sekarang, kalau misalnya Anda owner ya, nanti jadi aha nih buat di perusahaan. Oh, ternyata gue ini orang S, orang ini orang C. Perpatunya sama siapa gitu ya. Terus cara jualnya kayak gimana ya. Nah, kalau Anda sekarang owner sekaligus penjual, sekaligus admin, tinggal kalau bangun tim cari yang sebaliknya. Nah, itu sebagai seorang penjualnya. Yang jadi pertanyaan adalah, Kang, gimana sekarang? Kan market gue, misalkan market saya kan macam-macam, nggak tahu saya punya mereka apa gitu ya. Ini ada perlu catat ya. Anda boleh foto atau boleh catat. Kalau market Anda dominan orang D, kasih mereka bahasa pas jualannya itu ya. Kalau offline berarti pas jualannya, kalau online berarti pas promosinya, ya. Itu kasih bahasa yang sifatnya kayak gini. Kecepatan mereka dalam merespon. Contoh, siapa cepat dia dapat, ya. Ini adalah kesempatan terbaik Anda, gitu ya. Beli atau gigit jari misalkan ya. Itu kayak gitu. Itu orang D demen tuh kayak gitu. Cepat, pokoknya dia cepat, enak lah. Geraknya cepat banget. Itu orang D kalau marketnya kayak gitu. Terus kasih eksklusivitas, hanya dibuat sekali, hanya 30 produk, batasnya untuk 20, itu eksklusivitas. No never, kalau nggak sekarang, pokoknya lu bakal menyesal. Karena besok misalkan nggak ada lagi. Mbak, saya khawatir ini rumah, Mbak, nanti orang ada yang beli ya. Senin harga naik gitu ya? Ya? Senin harga naik gitu ya? Nah, itu Senin harga naik ya, properti itu ya, gak ada yang naik, tapi harus jujur juga ya. Nah ini no never ya, contohnya kayak gitu. Itu demen tuh orang D tuh digituin ya. Secara alam bawah sadar, pikiran bawah sadar mereka gerak. Oh iya, ambil gitu ya. Itu orang D. Keterbatasan hanya 3, 50 ya. Tapi please ya, yang namanya keterbatasan itu benar-benar terbatas ya. 5, 3, 10, 30, 50. Pokoknya di bawah 50 itu bukan terbatas lagi gitu. Ini saya pernah dapat teman saya ya, ngadain seminar ya sama pembicara, ngadain seminar, pembicaranya 1000 ya. Dia ditulis di pamflet itu di situ terbatas untuk 1000 orang. Saya tanya, Mbak, Mas, saya bilang, terbatas dari mananya? 1000 itu bukan terbatas. Itu blunder, saya bilang. Ya, ternyata benar pas ngadain promosi, ternyata yang daftar dikit, nggak ada keterdesakan. Terus saya sarankan, kalaupun mau, kata-katanya kayak gini, akan dihadiri oleh 1000 orang. Anda bisa bertukar kartu nama, bertukar peluang usaha, ya, bisa di sana prospek Anda, ya, bisa jadi jodoh Anda. Itu. Bahasanya kayak gitu, bukan terbatas gitu, 1000 itu. Ini khawatir jadi blunder. Nah, itu contoh keterbatasan. Lalu keterdesakan itu, ya tadi ya, bonusnya hanya untuk berlaku hari ini, besok bonus hangus misalkan. Gratis ongkir hanya berlaku hari ini. Itu keterdesakan ada sesuatu orang D untuk bergerak hari ini gitu. Nggak nunda lagi besok, ya. Ingat kawan-kawan, masalah terbesar penjualan, penyakit pembeli itu kalau nggak nunda nolak ya. Besok aja deh. Nanti aja deh. Nunggu nanya istri, nanya suami, nanya orang tua, ini dah. Si orang D ya, kalau dikasih kayak gini keterdesakan, dia langsung action gila-gila, ya, gila-gilaan. Dia beli tuh langsung. Ini bahasa orang D kalau pas jualan, ya. Pas copywriting-nya nanti kalau pas online mainkan kata-kata ini. Itu orang D ya. Lalu orang I, nah ini pakai bahasa mereka, sekali lagi pakai bahasa mereka. Mereka orang yang suka dengan kata-kata kesempatan menarik, peluang terbatas. Ya, testimoni pelanggan, cantumkan testimoni pelanggan sudah suka ya, yang sudah berhasil atau misalkan yang merasa dia manfaat produk kita, yang
cantumkan testimoni pelanggan. Endorsement toko, kalau Anda punya akses ke toko-toko ya, foto-foto dengan toko, ada testimoni dari toko, nah itu nyasar orang itu ke orang bawah sadar. Ya. Terus ada diskon banget ya. Ingat ya, orang itu tadi ciri-cirinya apa? Dia gak bisa ngatur duit ya. Kalau dikasih diskon bonus gratis dia sikat tuh. Ya. Itu peluang buat kita, celah buat kita ya. Ya, ada busuk juga di sini ya. Nah, terakhir kasih cerita menarik ya, menyentuh hati, lucu, dia senang banget tuh dengan cerita. Jadi pas promosi itu kasih cerita ya, cerita apa yang lebar ya, ini copywriting banget kalau di online ya. Di ujung-ujungnya jualan, stop selling gitu ya. Itu senang tuh. Kalau orang D itu gak suka cerita panjang ya. Dia pengen itu langsung to the point, dijual gini-gini langsung to the point, disikat tuh. Nah, nanti hanya buat kawan-kawan pas jualan, pastikan pas jualan di online terutamanya Facebook kah atau misalkan web artikel, jangan pakai gaya bahasa satu. Misalkan cerita-cerita mulu. Ingat, market kita nggak cuma butuh cerita, ada yang butuh to the point. Kalau misalkan kalian pernah baca buku Made to Stick ya, saya direkomendasikan sama Mas Jaya waktu itu, saya baca. Ada salah satu unsur di sana yang saya suka adalah ini apa namanya? Keterkejutan ya. Kalau orang udah baca pola kita ya, pas jualan, wah ini cerita-cerita paling jualan. Pokoknya dewa cerita pasti ujungnya jualan. Jangan sampai begitu. Suatu ketika misalnya kita kasih cerita lucu ya, ada cerita menyentuh hati ya, terus cerita misalnya agamis, misalkan spiritual. Sekali-kali kasih yang langsung to the point, ada kayak gitunya. Karena ya, di mana itu bakal baca pola. Kalau misalkan saya misalkan nih, saya dulu pas nulis buku ketiga, broadcast, jualan. Mungkin pas broadcast ke-8, ke-6, seberapa gitu ya, langsung si Dewa nih broadcast pasti jualan. Langsung membaca dia pola. Di Facebook nih buat status ya. Cerita, pasti dia tuh ujungnya pasti jualan, pasti kebaca. Makanya rusak pola tersebut dengan cara menggunakan bahasa mereka. Kali-kali orang D, kali-kali orang E. Yang kedua ya. Berikutnya yang ketiga, orang S, kasih penekanan pada yang namanya kenyamanan, kemudahan, perbandingan, empati, garansi, dan jaminan. Jadi pas misalkan Anda jualan di offline maupun online, sebutkan kata-kata ini. Bu, ini Bu buat Ibu nyaman ya. Pokoknya Bu ini mudah banget lah buat Ibu misalkan. Bandingkan, Bu sama dulu juga saya begitu. Tapi sekarang beda. Kasihkan perbandingan, ada empatinya. Saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan karena saya pun dulu begitu misalkan. Itu ada empatinya. Itu senang ke orang S. Oh gitu ya Mbak gitu. Ya saya juga begitu Bu dulu. Ya gimana ya Mbak? Saya juga menderita banget. Tapi setelah saya begini, akhirnya sekarang saya begini. Saya begini karena saya menggunakan produk ini. Nah itu ada empatinya dulu sebelum kita ngasih solusi. Ada empatinya dulu. Ada garansi, ada jaminan. Itu orang suka banget ya orang S. Ya. Ini kalau main copywriting, mainkan kata-kata ini. Pas jualan langsung itu bisa digunakan. Jualan online via BB ya, via WA, via Line gitu ya. Anda bisa gunakan juga. Itu orang S. Senang banget. Dan orang S itu biasanya orang yang suka nunda-nunda, karena kebiasaan dia pribadi pun suka nunda-nunda gitu. Maka pas jualan biasanya nanti deh pikir-pikir dulu, nanti deh tanya istri dulu, tanya ibu dulu, tanya apapun dulu misalkan ya. Nah makanya kita harus langsung instruksi dia ya. Misalkan kayak gini, saya harus tanya istri dulu, Anda langsung tanya gitu ya. Bu, Pak, kira-kira Pak dalam keluarga itu yang menentukan keputusan itu dalam masalah pembelian istri atau suami ya kan? Suami Mas. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan Bapak putusin kayak gini, harus nunggu ke istri dulu nggak? Ya enggak juga sih. Nah, kira-kira Pak, kira-kira Pak, kalau misalkan kayak gini, Bapak nanti tadi kan berminat untuk yang ini sama yang ini nih. Mau pilih yang warna mana? Yang ini atau yang ini? Nah, harus diinstruksi kayak gitu. Karena orang S biasanya suka nunda-nunda tuh. Makanya harus diarahkan. Nah, dengan cara apa? Kasih penekanan pada 6 poin ini. Kenyamanan, kemudahan, perbandingan, empati, garansi, dan jaminan. Itu orang S. Yang terakhir itu penekanan pada, ini orang C ya. Nah ini penting, di dalam brosur Anda ya, dalam artikel Anda, landing page Anda, Facebook Anda, segala macam, kasih kata-kata seperti ini ya. Alasan kenapa Anda harus beli. Apa keuntungan yang Anda dapatkan, harga jadinya sekian, jumlah uang yang dihemat berapa, kualitasnya gimana, data dan faktanya kayak gimana. Orang C suka banget ya. Bahasanya kayak gitu. Nah pertanyaan gini, Kang, saya kan marketnya nggak tahu dia tipe S, tipe C, I atau D gitu kan. Gimana dong? Makanya gunakan semua bahasa. Terus kecuali Anda sudah tahu market Anda siapa. Oh rata-rata market saya itu orang yang sifatnya misalkan orang kedokteran, orang sifatnya data banget, gunakan bahasa data semua, orang C semua. Cuman saran saya, kalau pas jualan lebih baik gunakan semua bahasa. Kalau saya pribadi nih, kalau misalkan buat copywriting ya,
Pasti saya buat orang I, orang S itu ada yang namanya jaminan atau garansi atau kenyamanan, kemudahan akses membeli, cantumkan WA, cantumkan LAN, cantumkan PIN BB, cantumkan website segala macam. Orang D siapa cepat dia dapat beli atau gigit jari, semua samainkan, ya, supaya kawan-kawan closing lebih tinggi, ya. Nah, itu dari segi sekarang kita udah mengenal nih siapa penjualnya, ya, kita nih kayak gimana tipenya, pembelinya kayak gimana. Oh, ternyata pembeli itu beda-beda karakternya. Anda pun pasti bisa merasakan ya, Anda tipe apa itu kalau pas dijualin, dikasih brosur, dijelasin panjang lebar. Kalau orang tipe C nih, nggak ngaruh tuh. Gue pokoknya harus ada data, dikasih data setumpuk dia baca. Ya, kita baca misalnya itu orang C ya. Orang D, apanya gue ambil kesempatan itu produknya apa? Enggak mau, gue beli aja deh pokoknya. Itu orang D. Kadang nggak mau tahu produknya apa, dia beli aja. Dia trust banget lah sama kita. Gitu. Nah sekarang saya pengen sharing ya di waktu yang tersisa ya. Pengen sharing tentang teknik-teknik jualannya kayak gimana gitu ya. Nah ini yang saya sharing di buku. Kalau kawan udah baca bukunya masih paham ya. Ada 30 teknik yang saya sharingkan di sana. Teknik 1 sampai 10 Anda bisa lihat di layar ya. Pertanyaan pilihan sampai ABC ya. Ini tekniknya ya, Anda bisa foto. Ini yang pertama 1 sampai 10. Teknik kedua 11 sampai 20 ya. Ubah kata itu copywriting, perbandingan, cross selling, tukar tempat, cek stok sampai tunjukkan manfaat. Ini ya, 11 sampai 20 ya. 21 sampai 30, 1 2 3 before after no, menguji jawaban ya. Menguji jawaban ini ya. Kan ada jualan, jangan cuma jadi beli produknya enggak gitu. Nah, pertanyaan enggak di akhir itu udah membuat kesempatan bagi orang lain untuk tidak membeli. Kalau misalkan kita udah dekat sama pembelinya ya, udah bangun trust, pertanyaan Mbak, kemarin kan Mbak milih dulu. Nah, ini tuh menguji jawaban ya. Beda nanya gitu ya. Ini contoh menguji jawaban. Ya. Ini joke ya, bercanda dulu ya, teknik testimoni dan lain-lain. Nah, ini karena waktunya sangat terbatas, saya tadi Mas Vicky tadi bilang 1 jam, saya kemungkinan akan 7 teknik. Halo? Dewa, halo? Halo? Ya, suaranya agak putus-putus, Ya? Oh iya. Oke. Nah, sekarang malam ini saya mungkin nggak nyampe 30 Mas, mungkin 7 aja nggak apa-apa ya? Nggak apa. Oke ya, karena waktunya terbatas bisa subuh nih beresnya ya. Oke ya, saya sharing yang pertama, ini 7 teknik yang ingin saya sharing. Yang pertama teknik pertanyaan pilihan. Ya. Misalkan contohnya di gambar ada di sana. Ibu mau ambil mobil yang carry atau Alphard misalkan. Si ibunya bilang, si calon prospeknya KMD misalkan. Yes, closing. Karena dia ngasih kesempatan buat dia closing. Kalau pertanyaan yang salah gini, contoh. Misalnya juga sebagai reseller ya, produk, jualan. Gimana Mbak? Jadi beli enggak? Prospek bilang, oh enggak jadi Mbak. Resellernya bilang, ya udah Mbak, mewek gitu. Karena salah nanya gitu. Jadi beli enggak? Ya enggak gitu. Salahnya gitu. Intinya adalah, kawan-kawan di Indonesia ya, pengusaha yang sekarang lagi jualan, hobinya jualan, jangan kasih kesempatan si prospek kita untuk menjawab enggak gitu. Contoh gini, gimana Mbak jadi beli enggak gitu kan? Oh nggak jadi Mbak, misalkan. Ya udah deh, nggak jadi gitu kan. Karena salah nanyanya. Pastikan, contohnya kayak gini ya, ada lebih suka warna merah atau biru ya, sampai terbawah tuh lihat, perhatikan. Itu nggak ada satupun pertanyaan yang sifatnya kunci di kata enggak. Pasti pilihan. Ini yang saya maksud ya, pertanyaan pilihan. Nah, yang ini saya sharing sekarang, ini pas saya kemarin di Bandung ya, ini kisah nyata, studi kasus, saya ambil salah satu merek aja. Pas saya di Bandung itu, pas saya capek ya, di mall, saya turun, saya beli jus tuh. Pas saya datang si SPG-nya bilang, mau yang segar atau mau yang enak Kak, katanya. Oh ya, saya kaget juga kan, mau yang segar atau yang enak gitu. Terus saya bilang, mau yang segar Kak. Oh kalau yang segar itu vitamin booster, kata dia. Oh yaudah deh yang itu aja. Ya, ingat perhatikan kawan-kawan. Ingat ya, 80% orang closing terjadi karena emosi, bukan karena logika. Pas saya capek, haus-hausnya ditanya kayak gitu, kaget gitu kan. Lalu saya bilang, yang segar deh. Oh yaudah deh, itu aja, vitamin booster. Pas saya cek ya, harganya, ya saya lihat, ternyata di tempat jus tersebut, vitamin booster itu yang saya buletin warna merah, itu paling mahal, 28.000. Kena deh, gitu ya. Padahal di yang lainnya itu menunya cuma 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 gitu. Karena pertanyaan pilihan tadi, mau yang segar atau yang enak? Yang segar. Oh, kalau yang segar, dia langsung merekomendasikan vitamin booster aja. Ya udah deh, saya bilangnya.
Pas saya lihat harganya, oh 28.000, kena juga gitu kan. Itu wajar, itu udah biasa di masalah penjualan. Misalkan kita saling ridho, ya jadi masalah gitu kan. Itu namanya teknik pertanyaan pilihan. Ya, semoga bisa dipahami ya. Contohnya ya. Bisa, lanjut. Oke. Nah, yang kedua ya, yang kedua itu teknik kelangkaan. Nah, Anda bisa cek di gambar. Mas, stok sepatu merek New Balance-nya masih ada nggak? Oh, ada Mbak, tapi tinggal 2 lagi. Loh, itu yang Mbak ini numpuk di belakang banyak Mas. Aduh, ketahuan. Nah, ini penting ya, kawan-kawan. Saya banyak penjual, kalau pas jualan itu sok pura-pura langka gitu. Padahal padahal sebenarnya stoknya banyak gitu. Ya. Maka ini harus penting juga bagi kawan-kawan yang jualan, ada value yang dihadirkan, dalam artian value yang kita pegang teguh. Gak boleh bohong, itu intinya. Gak boleh bohong. Kalau langka ya sebut langka, kalau enggak ya sebut enggak. Kalau masih banyak, Anda jangan pakai teknik kelangkaan. Ya. Pakai teknik yang lainnya. Teknik ikut-ikutan, nanti ada social proof atau lemming effect. Ya. Kalau teknik kelangkaan yang memang kalau benar-benar udah langka. Jangan sampai kayak gambar di sini. Ngomong langka, tinggal 2, tapi di belakang masih banyak. Nah, contoh. Ya. Nah, Kang, apa saja yang bisa dibuat langka? Anda bisa baca di depan, di depan ini, ya, slide-nya. Pertama, jumlah barang atau stoknya, jumlah produksinya, jumlah pembelinya, jumlah akses pembelinya. Contoh, produk ini jumlahnya terbatas hanya ada 3. Berarti apanya tuh? Jumlah apanya tuh? Jumlah barang, stoknya. Jumlah barang. Baju ini dibuat secara custom, hanya ada 1, memang dibuat eksklusif. Berarti apanya tuh? Akses membelinya ya? Jumlah membeli, jumlah produksi, Mas. Oh, jumlah produksi ya? Oke. Kan? Custom Sebenarnya ini terbatas hanya untuk 30 orang. Jumlah apa tuh? Jumlah pembelinya. Beli. Ya. Tidak semua orang bisa ikut training ini, khusus member saja. Apa tuh? Oh, itu baru akses ya? Akses. Ya. Buku ini tidak dijual toko biasa, hanya melalui reseller. Apa? Akses juga nggak? Ya kayak buku saya rata-rata orang nanya, Kang, bukunya dijual di mana? Saya bilang, buku saya dijual di Billionaire Store ya, terus di reseller sama Yubi, dealernya nggak ada. Saya bilang. Jelas, karena kelangkaan. Karena kelangkaan inilah nilai value saya jadi naik. Ya, walaupun jual mahal ya laris gila-gilaan gitu. Alhamdulillah gitu ya. Karena saya pakai teknik ini. Ini rahasia dapur sebenarnya. Tekniknya gitu kan. Nah, Kang, contohnya gimana? Itu banyak ya. Anda bisa pakai teknik ini selama Anda memang produknya langka atau produksinya langka, pembelinya dikit atau akses pembelinya dibatasin. Ya. Silakan pikirkan apa yang menjadi ahad di teknik ini. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, no or never. Nah, ini teknik no or never. Ya, contoh ya. Contoh di gambar. Voucher diskon hanya berlaku untuk hari ini, 50%. Terus yang si ibu-ibu tergoda ya, belanja lagi Nah, ini. Ingat ya, si orang pembeli ya, itu penyakitnya cuma 2. Nunda-nunda sama nolak. Ya. Nunda-nunda kayak gini. Nanti aja deh. Tanya suami dulu, tanya istri dulu. Belum butuh pikir dulu deh. Belum nanti saya hubungin lagi ya, dan lain-lain. Wah, sejenis lah, pokoknya kayak gitu. Nah, teknik now or never bisa ngunci ini semua. Nah, contohnya kayak gini ya. Apa yang kita buat now or never, tipe dalam penawarannya, bisa Anda kasih di diskonnya, bisa mainkan diskonnya, bisa mainkan hadiahnya, bonus spesial, gratis ongkos kirim kalau Anda jualannya online, atau voucher senilai, dan lain-lain. Ini kita bisa mainkan now or never. Ya. Di 5 elemen ini atau nanti ada yang lain-lainnya Anda bisa pakai supaya bisa pakai teknik no or never. Ya. Nah, ini contoh, Anda contohnya di depan, Anda bisa lihat ya di layar. Diskon 30% hanya berlaku untuk hari ini. Hanya diadakan sekali seumur hidup, tidak diadakan lagi. Ini contoh biasanya kalau saya di seminar, itu yang besar-besar ya. Kayak tahun lalu saya sama Mas Jaya duet ya di bulan Desember, hanya diadakan sekali seumur hidup, tidak akan diadakan lagi. Langsung 800 peserta datang ya dari Indonesia. Sekaranglah saat yang paling tepat untuk bertransaksi, besok harga naik misalkan. Stok kami barang ini terbatas, jika diambil sekarang, Anda akan habisan. Sudah ada calon pembelinya yang menawarkannya, saya khawatir barangnya habis, lebih baik ambil sekarang. Jika Anda daftar hari ini, akan saya berikan diskon 2%. Khusus untuk hari ini saja ya. Yang ini tinggal 1, kalau tidak diambil sekarang, besok khawatir keburu beli orang. Nah, ini terjadi sama saya waktu dulu pas beli rumah ya. Pas saya beli rumah, saya udah kasih tanda, yang ini Mbak, yang ini Mas, saya bilang. Cuman saya belum kasih DP. Pas saya datang, Mas, maaf Mas, udah terjual. Karena saya belum kasih DP kan, belum jadi gitu. Pas saya datang lagi, yaudah deh Mas, ini aja saya beli. Bilang, pas saya nunjuk yang itu, dia langsung bilang, oh gitu ya Mas, yang ini saran saya Mas, lebih baik Mas DP sekarang. Karena ini pun udah ada yang ngambil orang, udah ada yang ngasih tanda, ngasih ciri. Saya khawatir Mas nanti kehilangan lagi sama yang kemarin. Itu kan pakai teknik banget. Mau gak mau waktu itu sekeluarin duit langsung, udah kasih DP dulu. Gitu ya. Ini dia pakai teknik whatever, salah satunya. Ya. Terus hari ini harganya naik, hanya 90.000 misalkan. Besok harganya 2 kali lipat ya.
voucher diskon hanya berlaku sampai malam ini, besok vouchernya hangus. Nah, itu contoh-contoh no never. Nah, ini saya kasih ambil kasus ya, studi kasus di Matahari misalkan. Kawan-kawan ya, cowok, cewek, siapapun itu, kalau datang ke Matahari, pas mau bayar pasti kalau misalkan udah tahu polanya ya, Mas, ini ada voucher ya, 50.000, cuman untuk berlaku untuk hari ini saja, gitu kan. Itu kan kalau kita udah ngerti gitu ya, penjualan, nah ini teknik busuk banget gitu ya. Ini namanya average sales ya, yang dulunya kita beli berapa, lama gede lagi. Nah, tapi teknik yang dia kasih, ya, ngasih voucher berlaku hari ini, itu namanya teknik now never, ya. Karena voucher gak bisa dibawa balik. Dia harus mau gak mau belanjain hari itu juga, kalau enggak vouchernya hangus. Ya. Ini yang terjadi di Matahari contohnya, ya. Jadi Anda kalau melihat ya, iya juga ya. Dulu pernah gue ngalamin kayak gitu. Nah, itu kayak gitu, now never. Ya, itu contohnya. Nah, ini harga coret. Ya, berikutnya ini teknik harga coret. Ini paling udah sering banget ya kita gunakan ya. Di online terutama itu powerful banget ya, di website tampilan toko online Anda atau di Instagram juga ya sangat berpengaruh ya. Kecuali kalau Anda jualan makanan, saran saya jangan pakai harga coret ya. Karena yang namanya makanan itu jualan belinya orang bukan berdasarkan harga, ini berdasarkan rasa ya. Di Bulala ya, di Bulala macam udah jelasin ya bagaimana buat kemasan yang bagus segala macam. Jadi gimana caranya strong visualnya keren banget gitu. Buat tampilan pas upload itu gambarnya benar-benar ngilerin ya. Kalau udah nyoba itu ngangenin gitu kan, kalau bahasa Mas kan gitu. Nah, itu harga coret juga berlaku kalau di makanan. Tapi kalau bahasa di kayak fashion gitu kan, jualan apapun itu yang lainnya selain itu pakai harga coret ya. Contoh 10.000 jadi 90.000, terus 75 jadi 60.000 dan lain-lain. Nah, ini salah satu buku saya yang saya tulis bersama Moti ya, Motivated. Waktu itu pas tanggal 11 bulan 11 berarti 35 coret jadi 211 ya. Dalam sehari dapat sekitar 211.000 dikali 111 orang, sekitar 24 juta. Alhamdulillah ya dalam 11 jam. Gimana tekniknya ya? Teknik harga coret ya. Teknik harga coret. Ya, super hemat lah, ini super hemat ya, perhatikan. Itu menyasar orang-orang C ya. Promosi ya, cepet-cepetan orang D nih kalau Anda tadi belajar lagi ya. Ini contohnya. Itu teknik harga coret ya. Semoga paham ya. Nah, lalu berikutnya ada teknik ikut-ikutan ya. Kalau di NLP namanya social proof atau lemming effect ya. Misalkan ada kafe A dan B, yang satu rame, yang satu sepi. Orang cenderung itu milih yang rame karena merasa dalam pikiran bawah sadar dia berpikir bahwa yang rame itu enak, yang rame itu produknya bagus, yang rame itu produknya berkualitas, yang sepi itu harganya mahal, yang sepi itu gak enak dan lain-lain. Itu secara alam bawah sadar. Mungkin Anda nggak sadar, tapi alam bawah sadar berkata demikian. Ya, makanya bisa kita pakai tekniknya ikut-ikutan. Contoh, kalau Anda jualan makanan ya, atau misalnya jualan apapun, kalau memang itu jadi best seller, cantumkan best seller, menu ini best seller, rekomendasi koki misalkan, enak misalkan, paling banyak dicari. Ini kalau Anda buka restoran ya, atau misalkan Anda jualan apapun, 9 dari 10 wanita sudah menggunakan produk XYZ misalkan, itu teknik ikut-ikutan ya. Artis sekelas ABC saja sudah pernah makan di sini, bagaimana dengan kamu misalkan, itu teknik ikut-ikutan. Ustadz YZ aja udah join, gimana kamu misalkan. Itu teknik ikut-ikutan. Ya, itu maksudnya. Jadi ikut-ikutan itu kita menggunakan data yang sudah ada, ya orang sudah beli sebagai data yang kita gunakan supaya orang ini mau beli juga ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Ya, saya agak cepat ya. Terus berikutnya nanti kita jawab aja ya. Berikutnya promo kreatif. Nah, kalau promo kreatif, Anda kalau misalkan di orang Bandung ya, di Jakarta juga udah ada sekarang ya. Salah satu sahabat saya ya yang punya nasi goreng mafia, pas dia launching penawarannya kayak gini ya. 2.000 piring nasi goreng gratis bayar pakai doa. Tentu ini kreatif banget ya. Orang datang, yang penting datang dulu kan pas launching itu. Datang dulu ya. Datangin prospek dulu ya. Orang datang buat ngantri. Tentu kalau misalkan Anda sebagai seorang penjualnya, business owner, kontak media, kontak banyak orang supaya diliput, supaya lihat liput dan jadi viral gitu. Nah, kalau udah makanannya enak baru nanti repeat order. Ini kreatif banget. Yang kedua, ini ownernya sama ya. 1.000 mangkok nasi bakso, makan gratis ya. Bayar dengan senyum manis. Ini kreatif juga ya. Budget promosinya paling ya 1.000 mangkok bakso dikali 5.000 perak paling 5 juta, tapi efeknya luar biasa. Bisa jadi layak berita, diliput media, ya, viral juga dan lain-lain. Contoh lagi, pas saya makan di sana, saya foto-foto ini, bisa dibaca ya, jomblo ya. Tuhan ya, kalau dia memang jodohku dekatkanlah, kalau dia bukan jodohku dijodohkanlah. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah, jodohkan denganku, amin.
Ya, ini maksa ya. Tapi orang sadar nggak sadar, kalau Anda lihat kayak gini, apalagi Anda merasa ini ngena banget gitu ya, ketawa itu karena dua hal, karena lucu atau kena gitu ya. Lucu emang lucu, kena atau emang jomblo gitu ya. Nah, orang kalau orang lihat kayak gini, orang cenderung foto ya, buka Instagram, buka pet, buka Twitter, buka Facebook, upload. Pas ngupload, teman-teman Anda baca, itu apa Mas, itu apa Mbak, itu apa sih misalkan. Oh ini dimakannya di sini, di mana? Di Bati Ukur, orang datang tuh. Ya, jadi viral kan? Nah, itu datengin prospek baru tuh. Ini teknik promo kreatif. Tujuannya apa? Supaya memancing orang, supaya ngomong kemana-mana, ya, viral. Ini berikutnya ya, contoh. Nah, ini yang kemarin baru saya lakukan, ya. Jadi saya bilang di Facebook dan di email itu, Yos malam ini saya akan sharing gimana saya bisa omset tanggal 24 April waktu itu, ya, pas hari konferensi Asia Afrika, ya, saya bisa dapat 158 juta hanya dalam waktu 1 hari. Wow. Ya, saya cuma jualan buku doang loh ya, logikanya buku gitu loh ya. Saya dapat dari jualan buku doang, dapat 158 juta dalam sehari. Oh bisa Kang? Ya, sekali lagi, saya pakai teknik yang tadi ya, sharing, selling kemudian ya. Terus pakai teknik harga coret ya, pakai teknik no on never, hanya tanggal 24 aja. Sama yang satu lagi, promo kreatif. Apa kan kreatifnya? Banyak orang nggak tahu bahwa tanggal 24 April itu adalah hari ulang tahun saya waktu itu ya. Jadi atau tim saya bilang, dasar otak jualan ulang tahun aja dibuat promo. Ya nggak apa-apa sih bilang kan, hasilnya gila-gilaan ya. Ini salah satu rahasianya. Oh bisa sih, bisa meledak gitu kan. Karena kita pakai teknik gabungan. Ya. Kalau Anda sudah tahu tekniknya, bisa digabungin tuh. Jadiin promo. Gila-gilaan, closing deh gede-gedean. Nah ini salah satu rahasia kita ya, yang saya bongkar. Contoh nih, Anda bisa cek di depan ya. Terus ibu hamil boleh makan sepuasnya ya. Misalkan ultah hari ini makan gratis ya, kayak Mas Tangga ya, jelelela. Bawa pacar atau pasangan diskon 30%, jomblo bonus hadiah pernikahan, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, garis ongkir Indonesia, tanpa pusing tanpa capek, tinggal di rumah, barang kami antar, upload foto di Twitter, diskon 10% plus bonus es krim, diskon memberikan usia, yaitu kayak di ini ya, apa namanya? Ini apa namanya yang di Bandung, The Cost ya? Diskon memberikan usia. Pada hari ini seluruh omset akan sedekahkan. Ini promo kreatif contoh-contohnya. Ini teknik, salah satu teknik yang kita gunakan. Lalu teknik berikutnya yang saya share adalah teknik cross selling. Nah ini sudah banyak orang tahu sebenarnya ya. Cuma saya sharing aja gak apa-apa ya. Nah, contoh ini gambar, pas Anda jualan jilbab, jangan berhenti sampai dia tuh beli jilbab Anda. Ya. Tawarkan juga sekalian brosnya Mbak, misalkan. Bros kupu-kupunya cantik, warna ungu misalkan. Bisa dipakai, sekalian lo ongkirnya, sekalian daripada nanti pas beli lagi, ongkirnya nambah. Ya juga ya, mikir kayak gitu, ingat ya. Pas mau closing Anda tanya lagi cross selling, orang cenderung beli gitu ya, karena mainnya di emosi. Ini saya ambil contoh ya, perusahaan ini ya, McD ya. Dia dengan kata-kata kayak gini, nah ini cross selling kayak gini, bisa create omset 35 miliar dolar per tahun. Kentangnya Pak, eskonnya, burgernya, gitu doang gitu. Asam tenan kan, gitu doang, nyampe 3 miliar dolar. Itu yang dilakukan oleh McD, kita tiru semangat teknik dia. Atau Anda coba main ke Jeko kapan-kapan gitu ya. Anda beli coba yang jumlahnya 6 biji. Ya, kurang lebih hari ini 37.000 waktu itu, ya. 37.000 6 biji, pasti si SPG-nya bilang, "Kak, nggak sekalian yang J-pop-nya aja, nambah 8.000 dapat semua rasa, Kak, daripada cuma 6," kata dia. Kalau saya pribadi waktu itu pas di BIP Bandung, saya bilang karena ini teknik jualan, enggak, saya bilang. Tapi kalau ibu-ibu yang di belakang saya, oh gitu ya, yaudah deh yang itu aja. Kebayang nggak sih? Ada nambah average sales dari 37 sampai 45.000 ya, gara-gara teknik sederhana nawarin gitu doang. Seberapa banyak orang yang bego kayak gitu ya ditawarin, terus closing gitu, nambah omsetnya. Gitu ya. Itu karena teknik cross selling. Nah ini ya, Anda bisa baca di depan ya, di restoran. Mau level kepedasan berapa Kak? Padahal sebenarnya bayar gitu loh. Level 1 bayarnya berapa? Level 2 bayar berapa? Fashion, mau sekalian brosnya, powerbanknya, supaya gak balik-balik ke sini. Mau sekalian kaosnya Pak? Mau sekalian kaosnya, rollnya pas Anda main ke ini apa? Beli cat misalkan, dan segala macam. Contoh lainnya, saya pernah ngalamin nih, di Bandung ya, kisah nyata ya, pas saya waktu itu pakai motor, saya mau servis motor, niatnya cuma ganti oli doang, 80.000 gitu. Tapi pas saya datang, dia langsung lihat, Mas, ini dari kapan Mas gak diservis katanya? Wah, bulan lalu Mas, kemarin juga di sini, saya bilang. Oh enggak Mas, sini Mas, benar. Dia ngasih tahu, Mas, ini Mas, ya, kampas remnya harus diganti Mas,
ya. Terus ininya harus diganti, ya. Terus lampunya harus diganti, ininya harus diganti, semua dia bilang harus diganti. Gitu. Kenapa? Karena gimana Mas kalau kampas remnya nggak diganti, pas Mas ngebut, khawatir remnya nggak plus, semuanya nabrak ya gimana? Khawatir ke Masnya, saya bilang. Dia main teknik emosi banget. Dengan panjang lebar saya pikir gak pikir panjang. Yaudah deh, berapaan saya bilang kan. Karena saya orang Sunda, saya berapaan saya bilang. Dia hitung, benar Mas, ambil kalkulator. Dia ngasih data ke saya, banyak banget, kanvas rem lah, apalah, banyak banget. Ya. Dia ngasih, saya lihat, buset dah, saya bilang. Banyak banget Pak, saya bilang. Banyak banget Mas. Ya gimana Mas, kalau nggak diganti semua, macam bisa bahaya kan. Wah sialan banget nih orang, kan. Mekaniknya sialan banget lah. Terus pas waktu itu, yaudah deh, berapa? Saya bilang totalnya. Bentar Mas ambil kalkulator. Itu kita hitung, ternyata pas angka keluar, angkanya adalah 1.200.000. Ya, kawan-kawan ya. Itu saya cuma ganti oli, ya paling 80.000 maksimal banget. Gitu ya. 1.200.000. Terus saya mikir, oh benar, saya cek dompet dulu. Pas di dompet waktu itu cuma 600.000, saya bilang, aduh Mas saya punya duit. Saya bilang, ya berapa lah saya cuma duit 600.000. Ya, si mekaniknya langsung ke bagian kasir, ambil pulpen, ada kalkulator, coret. Udah Mas, ini nih yang mendesak harus hari ini kita ganti. Total itu 625.000, kawan-kawan ya. Jadi tetap aja walaupun nggak gitu, terkosnya 600 gitu. Pas saya cek, ya oke lah, di dompet ada 100.000, saku saya ada 50.000. Ya udah deh, saya bilang ganti semuanya, saya bilang. Nah, coba pikirin ya. Dari 50.000 niatnya ganti oli, gara-gara pakai teknik cross selling ya, upselling ya, atau pakai list list nama ya, list produk, itu bisa create omset dari 50.000 jadi 600.000. Bahkan kalau saya nggak bilang saya nggak punya duit, bisa jadi 1 juta. Nah, ini bisa Anda pakai dalam pas jualan ya. Pakai teknik cross selling, upselling, down selling, apapun itu namanya. Intinya adalah tawarkan sebelum closing produk yang lain. Itu intinya, itu poinnya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, berikutnya ya, waktu juga ya. Berikutnya adalah tanya balik. Nah, ini. Contoh, harganya 5 juta, Bu. Hah, mahal amat katanya kan. Terus kita bilang, "Loh, bukannya Ibu menginginkan produk yang lebih berkualitas?" Ya juga sih. Yaudah deh, ambil aja yang itu, misalkan. Nah, ini contoh-contoh Anda bisa cek di depan ya. Maaf, bukan yang ini ya. Nah, ini. Pas orang bilang mahal, ya Anda jangan bilang, emang dari sana ya, Mbak, mahal. Nah, ini salah ya. Bilang, oh iya Bu, emang mahal. Tapi mohon maaf Bu, Ibu pernah membandingkannya dengan yang mana? Emang mahal Bu, sebentar Bu, bukankah Ibu menginginkan produk yang lebih berkualitas? Menurut Ibu nih, kira-kira harga yang pantas untuk produk ini berapa? Jika kami dapat memberi Ibu sesuatu yang hampir sama dengan harga yang lebih rendah, apakah Ibu mau mengambilnya? Nah ini, tanya balik, jadi jangan berhenti di Anda. Wah mahal, emang di sana Bu mahal dari sananya, ini salah ya. Pakai tanya balik. Contoh berikutnya, nggak butuh misalkan. Ah Mas nggak butuh Mas, tanya ya. Mungkin sekarang Bapak nggak butuh, tapi akan Bapak nanti tidak membutuhkannya. Bentar Pak, bentar. Bapak bilang tiba-tiba nggak butuh aja nih. Apakah Bapak sudah tahu hasil dari hal ini misalkan? Menurut Bapak, kalau udah mentok banget nih misalnya, menurut Bapak, siapa teman atau saudara Bapak yang membutuhkan produk ini? Tanya balik, sampai kita tanya lagi gitu. Ini maksud tanya balik ya. Gak punya uang Pak, gak punya uang Mas, gak punya uang Kang. Justru itu Pak. Apakah Anda ingin punya uang lebih banyak? Ini kalau misalnya kita nawarin seminar yang motivator banget ya. Justru itu, ya. Anda ingin punya lebih banyak uang kan? Ya iya, makanya kita tawarkan produk ini gitu. Supaya ada peluang ini misalkan. Kalau seandainya saya kasih gratis, mau? Nah, tapi ada syaratnya ya. Ngajak orang lain supaya beli juga gitu. Referensi namanya ada gitu. Jika kami bisa mundur waktu pembayaran setahun lebih ramah atau menurunkan harga cicilannya, apa kamu ngambil? Kita tanya balik. Intinya adalah kalau pas kita ada keberatan, tanya balik itu kuncinya. Ya. Nah, berikutnya ubah kata ya. Gunakan ubah kata harga jadi investasi ya. Kalau misalkan Anda jualan harga-harga tinggi, kecuali kayak jualan makanan ya harga aja enggak apa gitu. Kalau jualan kayak yang tinggi-tinggi, jasa apa yang tinggi-tinggi harganya, kasih investasi bahasanya. Beli pakai kata miliki ya. Saya punya produk ini, enggak, saya punya solusi untuk mengatasi hal ini, solusi ganti. Mahal banget loh, mahal tuh kan kesannya mahal banget. Kasih tinggi, harganya ini investasinya cukup tinggi ya. Padahal harganya mahal itu loh. Bahasa aslinya harganya mahal, cuman investasinya cukup tinggi. Nah ini copywriting, intinya di copywriting ya. Anda bisa cek di depan, ini saya pas dulu puasa nge-tweet, itu saya bingung mau ngapain, pengen sharing tapi gak bisa caranya ya. Di Facebook juga gak ada yang nge-like, gak ada yang share, gak ada yang komen. Justru saya merasa sedih ya. Pada akhirnya saya berpikir, saya modeling orang, ya gimana caranya supaya orang membaca, share, like, saya nemu polanya ya. Anda perhatikan yang di kiri ya, yang jangan cuma kejar rupiah, share-nya 57 ya. Yang bagian kanan, share-nya 46 ya.
yang kiri 74, yang kanan 101 ya, bayangkan, berarti viralnya nyampe 101. Yang kiri 32, yang kanan 24. Nah, ini yang terakhir 93 share. Ketika saya udah nemu polanya dalam copywriting di Facebook ya, karena saya orang baru banget di Facebook, saya jarang aktif di Facebook. Oh, ada polanya ternyata. Itu pakai teknik copywriting, ubah kata ya. Copywriting, ingat ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kita mempromosikan barang, produk, branding atau apapun itu yang sekiranya bisa orang lain mengikuti apa yang kita inginkan ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau pas jualan pun bisa Anda gunakan, terutama online ya, mainkan copywriting-nya. Nah, ini mohon doanya kawan-kawan, saya sedang nulis buku ini sekarang ya. Insya Allah launching tanggal 20 ya. 20 Mei 2015 ya. Jadi isinya tuh insya Allah contekan semua lah. Copywriting saya ya, copywriting kawan-kawan saya ya, yang analisa saya dalam studi kasus saya masukkan di sana supaya kawan-kawan bisa contek dan gak usah mikir lagi ya. Contek habis sampai laris, udah gak usah mikir, pusing ya. Yang simpel-simpel aja lah. Nah, ini target saya, lumayan rada gila ya. Terjual 10.000 eksemplar sebulan setelah launching. Ya. Mohon doanya ya. Kemarin saya target 3.000 kecapai, jadi 2.000, sekarang lumayan rada gila, 10.000 eksemplar. Harganya nggak mahal, nanti kurang lebih harganya 79.000 ya. Kawan-kawan yang sudah tahu buku saya yang sebelumnya, ya kualitasnya kurang lebih mirip lah kayak gitu. Ya, mohon doanya. Nah, berikutnya, teknik berikutnya, testimoni. Ya, sepatunya keren, bajunya cantik, enak. Nah, ini testimoni. Ya. Tapi testimoni yang bagus, sekali lagi testimoni yang alami. Yang kata Mas Jaya itu bilang alamiah. Ya. Jangan kita maksa gitu ya. Pak, testimoninya dong, gitu ya. Gimana dong? Ah, ini enggak bagus. Ya. Nah, ini contoh, ini buku-buku saya pas training seminar. Wah, testimoni banyak banget masuk, ya, alhamdulillah ya, bisa berdampak untuk kawan-kawan di Indonesia. Semoga salah satunya juga Anda gitu ya. Ini salah satunya testimoni. Kenapa? Apa sih pentingnya testimoni? Karena gini, ya, ada yang namanya hierarchy closing ya. Kalau kita gambarkan di paling atas itu ada yang namanya artis ya. Artis itu kalau jualan apapun itu pasti laris. Walaupun produknya jelek ya dalam tanda kutip ya. Karena dia udah tinggi banget dari hierarki. Kedua ahli di bawahnya tuh ya. Misalkan nih artis itu gimana, kayak semacam kayak Lila Firna, sekarang sebetulnya nama ya, Mas Teguh Wisnu dan kawan-kawan, jualan produk kok laris, gue jadi artis, udah tinggi banget, fansnya banyak. Di bawahnya artis itu ada yang namanya ahli. Ya. Ahli itu gimana? Dia dikenal di golongan tertentu saja. Kalau di jualan, ngomong apapun, selama orang dia menganggap dia pakar di bidang itu, orang pasti dengerin. Nah, yang di bawahnya lagi, customer. Customer ya. Orang makanya kalau beli produk, terus mencoba sesuatu, dia ngomong, orang cenderung percaya sama dia. Ini contoh nih, di layar Anda, testimoni customer saya, membaca buku saya. Anda cenderung percaya ngeliat ini, daripada saya cuma ngomong doang. Ya. Nah, di bawah itu ada yang namanya, bukan siapa-siapa. Kita di hadapan market kita itu, artis bukan, tokoh bukan, ahli enggak, customer temennya, customer juga bukan. Ya gimana mau closing gitu. Nah, makanya ada yang namanya testimoni untuk mendongkrak hierarki closing tersebut. Itu filosofinya. Ya. Nah, terakhir teknik yang saya sharing ke kawan-kawan adalah otoritas ya. Teknik ini membangun authority ya, self branding ya, yang memang butuh waktu yang sangat panjang kawan-kawan ya. Tapi apakah bisa? Sangat bisa ya. Ingat ya, orang beli produk karena penjualnya. Nah, ini di otoritas, kawan-kawan akan membangun ahli di bidang itu. Contoh saya itu pribadi ya, saya branding jualan, saya ngomong produk jualan, orang rata-rata beli gitu. Karena saya bangun otoritas di sana. Pertanyaannya, ya kamu gimana? Kamu udah misalkan follower banyak, fansnya banyak misalnya. Siapa bilang? Dulu saya bukan siapa-siapa gitu. Sekarang pun ya bukan siapa-siapa, tapi ya minimal kalau udah di hierarki itu orang udah ada yang lirik gitu. Ya, apalagi kayak sekedar kayak sekelas Mas Jaya, Mas Ipo gitu ya. Orang-orang udah terkenal, wah dia udah otoritasnya tinggi banget tuh. Ngomong pasti dengerin. Ya. Kalau diikutan, ada yang tadi ikut-ikutan pakai testimoni ya, atau testimoni di otoritas di NLP namanya personal power. Ya. Anda ngomong, bak, orang pasti dengar. Ya, nggak ngeliat lagi apa yang dikatakan. Saya pernah lihat video tuh, Tukul Arwana sama Mario Teguh. Ditanya waktu itu, Pak, dulu Pak, kata Tukul bilang ke Mario Teguh, dulu Pak, saya itu Pak, pas bukan siapa-siapa Pak, ngomong bener Pak, gak ada yang dengerin Pak. Sekarang Pak, ngomong salah aja Pak, ngomong salah banyak yang dengerin. Gitu. Ya, itu karena otoritas. Ya. Kalau Anda udah otoritasnya udah bagus, ya otoritasnya udah bagus, powernya udah bagus, jualan apapun laris. Ya. Itu teknik terakhir yang saya sharing kepada kawan-kawan. Lengkapnya ada di buku ya. Ya, semoga sharing malam ini bermanfaat ya. Nanti kita ada tanya jawab. Cuman sebelum masuk tanya jawab, satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Kawan-kawan, di sana kan udah nulis target tuh, goalnya ya. Udah target goalnya berapa ya? Omsetnya berapa bulan Mei itu? Pastikan ke goal itu kaku ya. Kaku terhadap target.
Oke, kita langsung tanya jawab aja kali ya. Siap, Ya, siap. banget nih yang masuk Oke. pertanyaan. Mau Ayu duluan atau aku duluan? Terserah. Oke, aku duluan. Boleh. Pertanyaan pertama dari Alex Wija di Twitter @alexwija123. Kebaca Dewa? Bentar. Diklik aja gambar aku yang di bawah, Oh iya ya. membesar layarnya. Nah, ini Ini. pertanyaannya kayak aku nih, Mas. Aku juga tadi mau nanya kayak gini nih. Iya. Ah, Lihat kriteria Dix kok Dis harusnya. Kok kayaknya tiap tipe karakter saya ada ya? Gimana itu, Kang? oh iya. Jadi mungkin semua karakter dia tadi yang diucapin dikit-dikit ada di sana sini gitu loh kali ya. Ah. Nah, ini gimana nih siasatnya? Nah, iya. Jadi tes DSC itu untuk menunjukkan, memperlihatkan di mana sih dominannya kita ya. Apakah DI atau C? Apakah semua orang tipenya misalkan condong ke D aja misalkan ke I aja atau S aja? Enggak gitu. Semua kita tipenya punya gitu. Ya. Tinggal pilih mana yang paling dominan. Ya. Oke. Itu jadi mana yang paling gue banget gitu. Itulah tipenya. Tapi apakah yang lain nggak punya? Punya juga gitu. Cuman nggak dominan, nggak nonjol. Ya. Makanya saran saya supaya benar-benar merasakan bahwa oh ini gue tipe ini. Tes yang tadi yang Mas Fikri kasih, coba tes dulu ya. Baru nanti mana sih? Oh iya benar gue ini tipe I misalkan. Gue ini tipe C. Oke, tadi tesnya ini ya, bit.ly. Iya. Tes jago jualan. Coba tes dulu ya. Nanti kalau misalkan udah tes, bakal ketahuan tuh. Oh ternyata saya tuh tipe S misalkan. Berarti gaya main saya adalah tipe ini. Ya. Kalau pas jualan, kita masuk dunia mereka dulu, bahasa mereka, balik lagi sama dunia kita. Itu kuncinya. Jadi, Kang, mungkin nggak semua tipe ada, memang gitu. Cuman yang dominan pasti salah satu. Ya, Oke. kayak saya nih, ada yang namanya kecenderungan dalam tipe ya. Jadi Ya. orang D, tapi kecenderungan saya dominan ke C, ke C banget. Makanya di sini kalau ngasih consulting ya, mentoring, saya detail. Gini gimana, ini dari mana? Oh, detail banget. Kalau orang I mungkin ya, D kecenderungan ke I, emang itu gak penting. Yang penting, oh, begini deh caranya, dia udah selesai gitu. Kalau saya D kecenderungan ke C, ya. Ada kawan saya, D kecenderungan ke I, ada kecenderungan. Itu ada kecenderungan, ada kemungkinan terjadi semua tipe miliki. Cuma yang dominan cuma salah satu gitu. Oke, Ayu pertanyaan kedua. Kang Dewa, bagaimana Ya. cara menentukan tipe-tipe pembeli DISC secara cepat dari Oh enggan? iya. Oke. Nah, kalau di offline kita bisa lihat dari postur dia, dari gestur dia ya. Kalau pas kita salaman, jabatannya kenceng ya, kenceng banget gitu ya, tatapan wajahnya tajam, itu orang D. Ya. Kalau orang I, dia mau udah senyum ceria, cuman ceria, beda sama orang D, brut gitu bisa jadi. Orang S, santai tangannya ya, cuman dia kalem orangnya, tapi kalau udah ngobrol, dia enak banget. Pokoknya nyambung aja. Beda sama orang D, kalau udah gak sabaran dia lihat jam ya. Kalau orang I, gitu ya dia ngomong terus. Kadang kita gak dikasih waktu untuk ngomong. Kalau orang C dia diam, dia jarang nanya. Kadang kita perlu pancing untuk nanya. Nah ini kalau misalnya pas ketemuan, ya. Pas ketemuan kita lihat dari gestur tubuhnya ya, dari cara ekspresi dia menatap ya, terus cara jabat tangan ya, terus cara memperhatikan. Kalau kalem banget orang S ya, kalau tajam banget orang D, kalau senyum-senyum terus dia kayaknya ngeresponnya tuh aktif banget orang I. Kalau diam-diam jarang ngomong orang C. Itu kalau pas ketemuan. Nah, kalau pas online ini yang jadi masalah. Online kita nggak pernah tahu tipe mereka kayak gimana. Makanya ya kita pastikan gunakan semua bahasa supaya kita masuk dunia mereka. Kalau dalam chat ya saya bisa prediksi kalau yang chat jawabannya ya, enggak, simpel-simpel itu orang C, kalau enggak orang C, orang D. Kalau cerita panjang lebar ya, hobinya nelpon ya, senang nelpon daripada SMS-an, itu orang I. Beda dibalik sama orang D sama C, senangnya SMS atau chat-chatan, tapi nggak suka ketemuan, ya, Oke, nggak suka Dewa. ya. Dewa, kalau buku yang direkomendasikan atau mungkin website yang direkomendasikan untuk mempelajari uji atau teknik DIS ini di mana ya? Ada rekomend nggak ya judulnya? Kalau untuk DSC sebenarnya coba kalau nanti dicek yang di bagian buku saya di latar belakang di ini referensi ya, di dalam itu ada. Itu detail banget tentang DSC. Ya, di buku 30 hari ya? Ya, kalau di buku saya tuh cuman jelasin bagian masalah jualannya aja. Oke. Bisa jadikan buku tersebut, ada bukunya ya, kalau nggak salah ada 2 buku kok di Indonesia yang bahasa Indonesia ya.
sifatnya tuh. Cuma itu keseluruhan banget dibahas tentang DIC-nya. Kepribadian, karakter, bisa berubah atau enggak, gitu kan. Jualannya kayak gimana, cuman jualannya dikit. Kalau saya sorotin bagian jualannya, dan saya praktekkan di kehidupan, saya polakan. Jadilah kayak tadi. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk masalah judulnya apa, nanti bisa dicek di bagian buku ya. Di bagian sebelum tes, saya sebutkan di sana referensinya dari mana. Atau mungkin nanti waktu sharing rekaman ini di emailnya saya tulis deh. Nah, ya boleh, boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau saya termasuk orang pemalu, introvert, nggak pede, gimana cara jualannya ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Persis sama saya. Ya. Orang bilang gini, Kang Dewa orangnya over pede atau misalkan malu-maluin, siapa bilang ya? Dulu sebelum saya tahu karakter saya apa, itu persis kayak gitu ya. Pemalu ya, introvert, diem, gak mau ngomong, diem aja. Tapi setelah saya sadar, oh nggak gini caranya. Saya harus manfaatkan ini. Makanya kawan-kawan, kalau saya pribadi enakan online daripada offline. Ya. Jualan saya kalau Anda cek, kalau Anda ketemu sama saya, mungkin kalau udah pernah ketemuan, kalau offline saya diem. Jarang ngomong, kalau ngomong gitu. Ya. Orang itu kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya pas jualan, gunakan bahasa kita. Kalau kawan-kawan misalkan introvert, lebih baik main di online ya. Misalkan malu nih ketemu sama orang, main di online. Kan harus ketemuan ya. Kemarin saya ketemuan sama salah satu teman saya ya. Mungkin kawan-kawan kenal, namanya Jeff ya, Jeff Rally ya. Dia nulis 28 buku usia 18 tahun. Pas saya ketemuan, orangnya pendiam ternyata ya. Jarang ngomong, tapi bukunya gila-gilaan, daging semua tuh. Ya. Oh, si Jeff Rally ya? Jeff Rally ya? Ya, jadi saya ketemuan sama beliau, oh itu nulisnya keren lah, 28 buku. Secara Dan usianya kapasitas masih 17 tahun. Ya, sekarang masih 18 Mas, kemarin saya 18 ya? 28 buku nulisnya jago, ya copywriting-nya keren. Tapi kalau pas ketemuan, diam ternyata. Ya itu beda kan? Dia memaksimalkan kekuatan dia, introvert, pemalu, dinulis akhirnya, bukan di ketemuan. Akhirnya profesi dia apa? Penulis buku, bukan pembicara. Kan? Kalau pas jualan ya bahasanya bahasa nulis, bukan ngomong ke orang. Bukan online, bukan offline. Itu bisa dimanfaatkan buat kawan-kawan tadi ya. Kalau merasa introvert sama pemalu, main online aja, gak harus ketemuan kan? Oke. Ayo, pertanyaan selanjutnya yuk. Oke, dari @shilshila. Kalau kita jual sesuatu yang orang butuh, tapi itu bukan passion kita, bagaimana? Bagaimana cara menjadi passion ladang? Oh iya iya. Nggak jelas kayak yang terakhir. Bagaimana cara menjadikan passion ladang bisnis? Nggak jelas ya. Nggak jelas. Oke, tapi saya paham maksudnya apa gitu ya. Iya iya. Nah, gimana kalau kita jual sesuatu kalau kita jual sesuatu yang butuh, tapi itu bukan passion kita. Nah gini kawan-kawan ya. Banyak sekarang orang salah kaprah masalah passion gitu. Saya tanya sekarang passion itu apa sih gitu. Ya. Saya bilang kalau kawan-kawan pengusaha ya, datang ke saya rata-rata muka pusing, puyeng, stres itu karena dia tuh gak ada duit. Bukan masalah passion gak passion. Kalau udah ada duitnya, ada passionnya saya yakin. Benar nggak? Nah, cuman kadang kita terlalu idealis ya. Mulai bisnis berdasarkan dari hobi. Kata siapa harus dari hobi? Memang benar. Paling gampang action pas awal itu dari hobi ya. Saya itu ya pas bangkrut ya, mulai pertama kali itu dari konsultan tadi bilang coach. Karena hobi saya di situ sharing orang, sharing dengan orang lain, develop people, menulis dan lain-lain. Bisnis saya selanjutnya itu bukan hobi saya. Kalau Anda tanya harga buku percetakan, saya nggak ngerti itu apa. Bahan kaos apa, saya nggak ngerti. Itu bukan passion saya, bukan hobi saya. Makanya saran saya, kalau misalkan kawan-kawan jualan, itu ya, sekali lagi ya, mau idealis, mau kaya, atau mau gaya gitu. Mau gaya itu gini, saya harus berdasarkan hobi saya, begini-begini. Belum tentu laku. Lebih baik yang kayak tadi tuh persis. Ada marketnya, ya, tapi kita nggak passion. Tapi cek, kalau ada duitnya pasti jadi passion. Oke, mantap. Jadi, prinsip yang sama juga saya dengar di mungkin teman-teman pernah dengar Villa Cake Pisang ya di Batam ya. Itu Mas Denny Deliandri omsetnya udah miliaran lah per bulan. Beliau waktu sharing sama saya juga ngobrol hal yang sama persis. Jadi ya jangan konyol sama passion, beliau bilang. Saya ingat banget kata-kata itu sampai saya tulis di blog ya. Jadi beliau bilang juga gitu. Passion saya adalah di mana yang laku, dia bilang. Persis ya berarti ya. Oke. Ini bukan pertanyaan, tapi ini ada salam dari Okiyama, Jepang. Wow. Mantap. Alhamdulillah. Udah going di sana. Ya. Ini udah jauh banget ya berarti nih seminar kita nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo silakan. Oke. Dari Shiraki Fashion. Teman saya jadi agent properti selama beberapa bulan ini.
tapi belum sama sekali closing. Gimana cara bantu dia buat closing sedangkan saya belum bisa beli? Help. Dia mau bantu beli nih. Ini mulia sekali ya. Ini mulia sekali ya. Biasa ya. Jadi temennya sebagai kasus. Mau bantu beli rumah loh. Ya. Kalau sekali lagi ya, kalau masalah jualan ya, kalau bisa yang sadar kayak gini itu kita sendiri gitu, jangan teman kita ya. Saran saya gitu, semoga temannya nonton ya. Nah, gimana kan kalau supaya closing gitu, kita belum sama sekali ini belum pecah telur, gimana nih caranya ya. Sekali lagi, tadi teknik itu tadi ya, yang 7 teknik bisa kawan-kawan pakai dalam masalah jual properti ya. Tapi yang lebih penting lagi ya kawan-kawan, yang 3 di awal ya. Goal, alasan kuat, sama passion dan prinsip-prinsip tadi. Jadi kalau misalkan belum closing, bisa jadi ada yang salah dalam diri kita, ya. Dalam salah apa? Salah dalam membidik target market. Jualannya propertinya harga menengah ke atas, yang jualan prospek kita adalah menengah ke bawah. Ya gimana mau closing? Jadi yang paling penting itu, yang pertama sebelum closing ya, bidik market yang pas, yang benar-benar ideal, baru main teknik closing. Jangan dibalik ya. Semua dia sama ratakan, percuma capek itu namanya. Jadi saran saya, perbaiki bagaimana cara dia menemukan target market ya, target marketnya seperti apa, detailnya kayak gimana ya, baru nanti di sana rincikan strateginya ya, kayak gimana gitu, teknik-teknik yang dipakai. Oh kalau mahal pakai teknik yang lain eksklusif ya, kalau teknik murah pakai itu ikutan gitu kan. Jadi kitanya dulu harus paham secara target marketnya, baru teknik closing digunakan ya, jangan hajar semua teknik gitu. Ya benar sih ya. Malah ntar kalau kita hajar semuanya nggak ada yang masuk kali. Betul, itu maksa banget. Ya, ingat prinsip yang ketiga tadi ya, target market is very vital in your business. Ya benar. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya Yu ya. Iya boleh Mas. Untuk BC ini mungkin untuk yang belum tahu broadcast kontak ya. Di BBM, penekanan diberatkan ke tipe khusus atau universal dengan kondisi penerima BC belum diketahui tipenya. Ini mungkin kontennya spesifik atau umum gitu ya. Ya, paham. Kan kita belum tahu karakteristik kontak-kontak yang ada di BlackBerry kita, BBM kita. Nah, silakan Dewa. Nah, kalau misalkan kita pas mau broadcast, ini nggak berlaku cuma di BB ya, di email juga ya. Di BB email sifatnya blast gitu. Nah, ini kita bisa pakai tadi bahasa mereka semuanya. Karena kan kita nggak tahu market kita siapa. Bahasa mereka kita pakai ya, setiap tipe. Terutama gini, kalau misalkan kawan-kawan pas promosi ya, entah itu broadcast atau misalkan blast email, dalam sebulan misalkan yang sering saya pakai itu, sebulan itu misalkan saya agendakan di email itu atau di BB itu misalkan 8 kali, asumsi seminggu 2 kali. Di 8 kali, hari pertama blast ya, saya akan dominan ke bahasa orang D semua, ya, to the point segala macam. Hari kedua dalam seminggu itu, saya mau blast tipe I. Hari ketiga di minggu kedua ya, S. Minggu kedua di bagian hari keempat, C, sisanya baru dominan semua. Campur semua. Sekali lagi kita gak pernah tahu market kita tipe apa. Makanya gunakan bahasa mereka semuanya. Inilah pentingnya penyusunan strategi promosi, ya. Jadi jangan tiap hari broadcast, ya. Jangan tiap hari ngeblast. Pas broadcast, gunakan bahasa mereka. Oh, gua hari ini mau pakai bahasa mereka deh. Orang campuran misalkan. Gak apa-apa. Ya. Atau misalnya bahas orang D dulu, pengen nyaring. Kan kita nggak pernah tahu closing angka pas blast itu angkanya berapa. Ya, itu yang paling pertama. Jadi gunakan bahasa mereka semuanya, ya, bahasanya semuanya. Atau buat schedule promosi, strategi promosi buat ngeblast di BC ataupun misalkan di email, pas hari tertentu pakai orang D dominan, S dominan, C dominan, I dominan. Baru sisanya campuran. Insya Allah nanti kalau misalkan kan udah sering dilatih ya, bakal nemu market gua debennya tipe kayak gini. Berarti dominan rata-rata tipe ini. Itulah pentingnya kita melakukan tes dan ukur dalam jualan. Yes, benar. Nah, tadi kalau boleh saya tambahin untuk kata-kata dilatih, emang benar target pasar kita juga harus dilatih, dibiasakan ya. Jadi saya juga kemarin eksperimen. Sekarang saya semua penawaran itu harus pakai link, jadi saya latih orang untuk ngeklik ke link itu supaya masuk ke landing page gitu, ke halaman di UB Store. Dan alhamdulillah 3-4 bulan belakangan jumlah kliknya naik terus karena itu tiap hari dilatih gitu. Jadi saya tidak nuliskan pesan yang penuh di email, jadi email cuma untuk membakarnya aja, arahkan ke link ke halaman UB Store itu, dan alhamdulillah sampai sekarang hasilnya bagus. Jadi emang berlapis gitu maksudnya. Ya, jadi kalau bisa emang berlatih karena ya, betul. Karena apalagi Anda bisnis online ya, sebagian besar kalau Anda sudah nanti bisnisnya mungkin membesar itu dan udah punya toko online itu Anda akan
sering banget nge-share yang namanya link ya. Mungkin dari Twitter pakai link ya, dari Facebook pakai link, dari email pakai link. Jadi Anda harus sering-sering latih target pasarnya. Wah, luar biasa Dewa. Sementara mungkin tanya jawabnya kita tutup dulu. Ini tadi untuk yang pengen maaf, ini untuk yang pengen tadi latihan tes DYC ya, silakan ke bit.ly tes jago jualan ya. Dan mungkin untuk Anda yang ingin memberikan saran sama acara ini sama Yos, atau Anda pengen, Mas, aku mau pembicaranya Mas Anu atau siapa gitu ya, Anda bisa langsung hubungin saya via kontak ini ya, fikrifatullah@ubis.com, atau melalui akun Twitter saya Fikrifatullah, bilang aja pembicaranya minggu depan atau di Yos selanjutnya mau siapa ya, atau misalnya mau Mas Dewa lagi, ya silakan. Mungkin Anda bilang, wah Mas Dewa masih kurang nih Mas, masa cuma 2 jam doang, kurang banyak. Mau lagi, oke, silakan aja ya. Saya akan coba ajak lagi Mas Dewa, misalnya emang banyak yang minta ya. Atau kalau Anda pengen ada materi, bisa juga Mas mau bahas materi properti dong, atau mau bahas materi emas atau apa. Atau mungkin masih mau dalemin lagi bisnis online ya, silakan. Ya, saya akan coba tampung dan nanti akan saya coba datangkan pembicara-pembicaranya insya Allah ya. Dan silakan pantau siapa yang akhirnya terpilih, atau saya undang atau kami undang untuk Yos selanjutnya di hot.ubusiness.com, melalui Twitter @ubusiness.com, atau melalui Facebooknya ya, fb.me/ubusiness.com. Sekali lagi Dewa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, makasih ya Kang Dewa. Sama-sama. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai jam segini ya. Luar biasa antusiasnya, alhamdulillah. Untuk Anda yang pengen ngobrol langsung sama Mas Dewa karena lagi puasa di Twitter, silakan ke Facebook. Silakan search aja Dewa Eka Prayoga. Kalau Anda kesusahan menemukan mana akunnya, bisa hubungin saya langsung. Ayo, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita udahan? Udah sih Mas. Jangan lupa nonton Yos lagi minggu depan. Insya Allah. Oke. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.